Acara ini dipersembahkan oleh Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa hari ini 28 Januari 2025 adalah persis 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang dimulai sejak 20 Oktober 2024. Ada banyak pertanyaan, ada banyak juga prestasi harus diakui karena paling tinggi di era-era, bahkan lebih tinggi dari era sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Jokowi. Dan ada pula yang masih terus menjadi tanya, apa itu? Pagar misterius. Dan juga banyak dari sebagian kita yang bertanya, adakah bayang-bayang Jokowi akan terus membersamainya ke depan? Kita akan bahas di Rakyat Bersuara, kali ini bersama saya Aiman Wicaksono. Kita simak segera Rakyat Bersuara. Saya akan panggil sejumlah narasumber istimewa saya ke panggung Rakyat Bersuara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, luar biasa nih, Bung Immanuel Ebenezer. Bung Noel, luar biasa. Ini nggak pernah berubah. Jadi pejabat, tidak jadi pejabat, tetap seperti ini. Nah, tapi sekarang nggak pakai PIN ya? Nggak. Silakan Bung Noel, sebelah sini Bung Noel. Sini gue. Iya, makasih. Kemudian juru bicara Partai Gerindra, Bung Astrio Veligen. Bung Rio. Apa kabar? Bung Rio. Bang Aman, apa kabar? Hormat dulu dong kita. Siap. Lalu kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Bang Saleh Daulay. Bang Saleh apa kabar? Alhamdulillah. Pendekar kita. Siap. Lalu ada, luar biasa ini, panutan saya, pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti. Apa kabar Bung Ray? Baik, alhamdulillah. Silakan Bung Ray. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Selamat puas 80%. Belum pernah tapi ya 80% kan? Belum pernah ya? Belum pernah. Targetnya 100%. Oh, target 100%, oke. Kemudian nanti kita akan tunggu pakar hukum tata negara Bung Ferry Amsari. Dan kita akan panggilkan juga pengamat ekonomi Bung Yanuar Rizky. Apa kabar Bung Yanuar? Baik, Selamat tak bertemu. Silakan. Dan tadi harusnya ada di tengah mahasiswa, tapi sekarang saya panggilkan ke atas. Ia adalah putra dari Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan almarhum Murdiono, pejabat di era Orde Baru yang saat ini menjadi aktivis di era reformasi. Bung Iqbal Ramadan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sini aja nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa, nanti. Ya, kita sudah berkumpul semua dan hari ini persis tadi seperti yang saya sampaikan adalah 100 hari ya, per tanggal hari ini 28 Januari 2025. Sebelum saya ke Bung Ray, ke Bung Yanuar Rizky, ke Bung Iqbal Ramadan, saya ingin ke Bung Noel dulu. Kita berikan kesempatan Bung Noel. Terhormat sekali ya kita bisa dihadiri oleh Bung Noel hari ini. Bung Noel, apa yang bisa disampaikan terkait dengan 100 hari hari ini persis sekali 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Silakan. Pertama-tama Pak Prabowo sebagai presiden tidak pernah menyampaikan target 100 hari. Betul. Itu udah pasti. Tapi itu tradisi demokrasi. Ya, di Amerika pun demikian. Ya kan kita bukan Amerika. Di Eropa demikian. Ya, kedua yang selalu diingatkan oleh Pak Presiden kita adalah kerja setiap hari.
Karena kan ada proses evaluasi. Nah itu yang paling penting. Kenapa begitu bagus tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Pak Prabowo? Kenapa? Tidak bicara tentang 100 hari, bicara tentang setiap hari ya terus. Makanya menteri dan wakil menterinya kan semua bekerja dengan maksimal, ikut perintah Presiden yang hari ini begitu luar biasa. Sampai di kementerian itu ada pemotongan anggaran yang 50% terkait efisiensi anggaran. Makanya kita bangga sekali. Berapa triliun tuh kalau dijumlahkan? Soal triliunnya berapa ya, saya nggak tahu lah. Puluhan, ratusan saya lupa. Pasti puluhan, pasti ratusan juga. Oh 306 triliun. Gitulah kan luar biasa kan. Triliun. Dan itu memang berkali-kali sudah disampaikan Pak Prabowo ketika kampanye 2014. Ada sekitar 30% kebocoran anggaran APBN kita. Ya. Dan dia sudah melihat tuh semua di mana tuh anggaran-anggaran itu. Nah inilah yang akhirnya kita sebagai pembantu beliau harus mampu menerjemahkan apa yang disampaikan beliau. Dan ini kan perintah eksekutifnya, jangan coba-coba mencuri APBN dan APBD. Dan itu kita lakukan. Jadi kalau dulu Pak Prabowo misalnya kita sering mendengar waktu 2014, 2019 bocor. Inilah dibuktikan hari ini. Ya, dia buktikan. 306 triliun itu. Dia itu selamatkan hari ini. Dia selamatkan tuh. Gitu. Belum yang lain-lainnya. Banyak sekali yang semua tuh akan terselamatkan anggaran-anggaran APBN, dan semua itu anggaran itu akan diberikan ke rakyat langsung. Ya, bentuknya macam-macam, ada yang makan bergizi gratis dan sebagainya. Apalagi nanti ada peningkatan pendidikan, lantas ada banyak investasi yang berbasis kesehatan gratis, kerja, kesehatan. Artinya ini kan penting sekali bahwa konsistensi, integritas dan komitmen itu benar-benar dia buktikan. Jadi tidak omon-omon lah bahasanya Pak Prabowo yang selalu disampaikan beliau. Kita tidak omon-omon, pemerintahan yang tidak omon-omon. Jadi ya ini kan pemerintahan bisa diandalkan. Ini pemimpin yang bisa diandalkan. Kita butuh pemimpin yang bukan lip service yang cuman bicara masa lalu. Kita mau bicara tentang masa depan. Makanya Pak Prabowo selalu mengajak yuk kita bicara ke depan. Makanya dia analogikan bahwa kabinetnya seperti sepak bola, dari macam-macam karakter, macam-macam latar belakang, ada yang A, B, C, D, F, G. Kemudian yang paling penting adalah goalnya, keberhasilannya itu yang paling penting, outputnya. 100 hari nggak penting, karena hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari. Harus terus. Saya mau tanya lu, penting nih. Anda kan wakil menteri. Ya. Sering ikut rapat kabinet, ya mungkin nggak setiap kali ya, tapi sering ikut rapat kabinet. Setiap bulan tuh wajib. Setiap bulan wajib. Wamen ikut. Hadir. Kalau menteri? Kalau menteri kan kadang-kadang biasa seminggu, bisa mau setiap hari juga bisa. Karena gini. Itu nggak kenal hari libur, nggak kenal tanggal merah. Hari libur. Malam Natal saya tetap harus ke bandara. Ngapain? Malam tahun baru sidak. Sorry, hanya Bawaslu yang mengenal presiden itu pernah libur. Hanya Bawaslu. Yang mengenal tuh. Waktu pilkada kemarin kan ada pidatonya Pak Prabowo soal mendukung salah satu paslon. Oke. Lalu ditanyakan orang Bawaslu, lo itu presiden lagi libur kata dia. Jadi kita tetap intens, nggak pernah berhenti kita kerja. Oke ya. Gitu. Saya aja yang harusnya mendapatkan hak untuk yang namanya merayakan Natal. Ya karena ini perintah presiden. Sidak apa itu waktu itu? Ya waktu buruh ya. Pertama kenaikan harga tiket bandar di pesawat ya. Tapi kita dari aspek tenaga kerjaannya gimana kawan-kawan buruh. Dengan harga turunin, benar Pak. Lantas nyaman nggak? Pak Prabowo nanya langsung itu? Oh, iya pasti ditanyain. Teks langsung. Mas Teddy langsung yang nyampein. Pak Noel posisinya di mana? Oh Mayor Teddy? Iya Mayor Teddy nyampein. Oh di sini. Pak Sekap. Oh ya sudah. Di bandara atau misalnya di bandara. Oke. Atas besoknya itu kita sidak lagi ke pabrik-pabrik. Mana pabrik-pabrik yang kerjakan buruhnya. Lantas bagaimana kewajiban perusahaan terhadap buruhnya. Dan ditanyakan lagi? Oh kita ditanyain di mana sekarang? Oleh Mayor Teddy juga? Semua ditanyain. Jadi laporan ke Mayor Teddy segala macam? Jalan semua laporan. Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa namanya di eranya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, menteri, wakil menteri itu leha-leha udah nggak bisa. Jadi kalau laporan nggak, saya penting juga. Kalau laporan nggak langsung ya ke Pak Prabowo, tapi lewat ya pasti enggak lah, pasti kan ada pertama ke Mayor Teddy. Mayor Teddy kan lihat semuanya, kemudian ya dia pasti report lagi, belum kan nggak bisa dibohongin.
catatan digitalnya, laporan digital juga pasti ada juga kita misalnya berita lah apa dan sebagainya. Sempat disampaikan nggak? Kalau ke sidak, kalau kegiatan, tolong disampaikan juga selain ke saya, mungkin Mayor tadi bilang seperti itu ya. Selain ke saya juga sampaikan juga ke publik lewat media sosial, misalnya. Enggak ada. Kalau perintah itu enggak, karena itu enggak penting untuk dia, untuk Pak Presiden enggak penting. Yang penting adalah dia bekerja, kemudian bukan kan pasti ada lah. Menteri-menteri dan wamennya harus laporan juga ke publik misalnya. Ya pasti ada lah. Itu kan penting, pertanggungjawaban publik itu penting. Tapi tidak diminta. Tidak diminta, tapi pertanggungjawaban publik itu penting. Itu menjadi penekanan Pak Presiden ke kita sebagai pembantunya. Mayor Teddy ke Wamen misalnya ke Abang gitu ya. Itu seminggu bisa berapa kali? Ya pasti ada lah ya, report apa lagi gimana. Lantas ya ada perintah-perintah yang disampaikan Presiden melalui Mayor Teddy disampaikan ke kita di grup gitu loh. Oke. Kan nggak mesti Mohon maaf, punya grup. Bung Noel, memang di anggota kabinet itu masih ada mayor? Oh kalau gitu bukan mayor, kalau gitu lu kurang ajar juga. Saya mau tanya, Pak Teddy itu mayor atau anggota kabinet? Dia sekretaris kabinet. Oh sekretaris kabinet, bukan mayor kan? Bukan. Oh iya. Lu mau jebak lu kurang ajar. Seskap lah, seskap. Seskap kan sebutnya my Ted ya, oke. Tapi sering kalau misalnya ini karena langsung ya. Dan saya biasa dengan Bung Noel itu terbuka karena demokrasi itu akan mati di dalam kegelapan. Ya. Ketika terbuka, tapi silakan kalau seandainya mau jawab silakan, enggak juga apa kan itu hak. Okay. Kalau menegur itu di grup atau pribadi? Kan suka menegur banyak cara. Misalnya bisa langsung nyampein ke kita di telepon. Oke. Lantas bisa juga, tapi yang jelas secara etika nggak pernah mungkin di grup lah. Nggak mungkin di grup. Mungkin dia akan nyampaikan langsung gitu. Japri biasanya. Japri. Ya, kan ini era digital begini kan nggak mesti lagi harus pakai surat. Langsung japri aja langsung enak. Nggak dipersulit kan. Anda pernah tegur misalnya? Ya soal tegur-teguran udah biasa lah, namanya evaluasi. Jangan terlalu misalnya kayak Pak Wamen jangan terlalu kenceng, kita maraton Presiden karena energi kita nih kan ke depannya sih kenceng. Soal apa nih? Soal sidak atau soal apapun bicara? Sidak atau apa gitu loh. Oke. Yang jelas pasti dia mau kabinetnya ini selalu full energinya ya, karena ini kan masih panjang, kita nggak tahu dinamika politik ke depan seperti apa. Makanya ya kita ini kan selalu dikasih nutrisi semangatnya Pak Prabowo ya, dengan pidato-pidatonya itu kan nutrisi yang luar biasa buat kita gitu. Ini datang ke rakyat bersuara, izin dulu nggak ke Seskap? Nggak gitu-gitu. Oh nggak gitu-gitu. Hal yang baik dibebaskan oleh Pak Prabowo. Lakukan aja hal yang baik buat bangsa ini. Ya. Dan ini semua Pak Prabowo pasti senang karena apapun yang kemudian disampaikan adalah untuk keterbukaan, transparansi. Ya, itu penting. Kan dia berkali-kali berkomitmen soal itu. Gitu. Apalagi dia tahu kita ini latar belakangnya aktivis 98, kemudian saya relawan beliau. Ya itu penting, pertanggungjawaban publik itu penting. Itu kan. Ada yang kemudian menganggap juga kan Pak Prabowo militer, ya. Jadi komunikasi itu satu arah dari Pak Prabowo ke bawah, top down. Saya mau tanya, seperti itu nggak di komunikasi tadinya kabinet? Pikiran saya juga begitu. Oke. Ternyata tidak. Ada proses dialog. Dari Misalnya proses gimana? Ambalang. Bisa kayak Ambalang dulu, Ambalang apa namanya? Magelang lah. Retreat Magelang. Bayangan kita, waduh, kita disuruh ini, suruh itu, udah males saya. Sakit perut aja nih gue pasti nih, gue bilang sakit perut nih gue di militer dan begini. Ternyata tidak. Kan orang bayangan, wah akan dibangun budaya ketentaraan, budaya militeristik. Tidak, tuh nggak ada. Justru di situ dibangun nilai-nilai yang ada di tentara, di militer soal kedisiplinan. Misalnya apa? Misalnya tepat waktu, bangun pagi, responsibility dan sebagainya. Kan ada yang telat tuh kemarin, hukumannya apa tuh? Ya pertama ya pasti ya malu lah, masa Nggak ada presidennya pusat, di depan, presidennya bangun lebih dulu, Oke. kita anak buahnya belakang. Tapi ada yang telat kemarin, nggak usah sebut nama, ada yang telat juga Pak. Gue yang telat. Ribet-ribet semuanya. Gue telat. Presidennya udah jam 3:30 datang, kita datang jam 4. Gimana? Presiden datangnya 3:30. Setengah 4 pagi nih. Setengah 4 pagi. Oke. Kita datangnya jam 4. Telat setengah jam. Ya aktivis bos. Lo bayangin di Magelang itu kita gue baru jadi pejabat, tiba-tiba bunyi trompet, toet. Bayangan kita kan, oh kiamat ini kacau. Serius, gue nggak tahu kok udah bunyi trompet nih. Kok baru Jam berapa tuh bunyi trompet tuh? Pagi jam 3, jam 3:30 waktu bunyi. Oke. Ternyata itu kan tradisi di Magelang ada bunyi-bunyi trompet. Gitu loh, oh bunyi trompet. Gue pikir kan besok udah kiamat kan. Baru jadi pejabat langsung kiamat besok. Waduh.
Ternyata tuh Pak Prabowo udah di mana waktu itu? Lapangan atau di ruangan? Lapangan di Magelang itu. Udah di tengah lapangan Pak Prabowo. Jam 3:30 itu. Iya. Jadi trompet berbunyi tuh Pak Prabowo udah di tengah lapangan. Aduh, dia disiplin lah bos. Soal itu paling top tuh orang itu. Tuh masih kuat jalan muter-muter apa. Ya kita kan gue tahu teman-teman gue semua yang aktivis-aktivis itu. Yang garis keras ngerokoknya itu. Ngakuk jalannya. Padahal Pak Prabowo udah umur 70 sekian ya kan. Kita yang umur 40 jalannya terpingkal-pingkal tuh bos. Artinya semangatnya dia tunjukin ini semangatnya. Ini nilai yang kita bangun nanti ke depan. Nah itu yang akhirnya menjadi menjadi nilai yang kita transformasi ke publik. Oh ini loh, jangan males. Republik ini punya pemimpin yang luar biasa dan bisa diandalkan. Dan kita kan menginginkan itu. Dan dia benar-benar bekerja. Apalagi kemarin Pak Hasyim menyampaikan, kita ini udah sering ditipu, sering dibohong-bohongin. Udah nggak bisa lagi lah sekarang. Udah eranya kerja lah. Prabowo udah nggak punya beban terkait masa lalu, bicara tentang duit apa. Dia bicara tentang bagaimana menenteng bangsa ini ke depan lebih bagus dan lebih bagus. Makanya narasi besarnya menghadapi 2045 adalah Indonesia unggul dengan apa? Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu bukan bicara tentang bagaimana mengenyangkan perut, tapi mengenyangkan nutrisi orang berpikir, otaknya. Tujuannya ke sana. Iya. Pak Prabowo sempat ngomong, ini bukan soal makanan, ini bukan soal mulut, tapi ini soal pemikiran. Otaknya Apa yang disampaikan? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, dikasih nutrisinya. Nutrisi otak itu penting, jangan dikenyangin aja. Nanti orang Indonesia ini kalau dikasih kenyang malah bukannya lincah bergeraknya malah jadi nanti males, kan repot. Gitu. Kita mau kalau nutrisi otaknya dibagusin, disuplai, itu kan bagus. Makanya syaratnya kan makanan bergizi gratis. MBG, makanan bergizi gratis. Jadi bukan makan gratis, tapi makanan bergizi gratis, bergizi. Oke. Jadi kalau sekarang 80% lah, bahkan bukan hanya satu survei, beberapa survei, 80% kepuasan atas 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Baru 100 hari kan? Iya. 100 hari Ini paling segitu. tinggi nih. Apalagi nanti kalau 200 hari. Sebenarnya pertanyaan hari. menurut saya ada saat itu. Oke. Apa yang membuat Pak Prabowo lebih hebat dari Pak Jokowi soal kepuasan? Kita simak sesaat lagi karena kita akan kembali berdebat. Kita lebih hangat, tapi jangan lupa kopi yang hangat dan juga nikmat bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi. 1% itu disumbang oleh beberapa Itu kan program baru pemahamannya yang dilakukan saudara Ray oleh ikuti. Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen, gaji guru 0, sekian persen, lalu gaji buruh 0, sekian persen, haji yang dimurahkan 0, sekian persen, gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Udah. Kalau cara lihat Udah. cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang Itu pernyataan maksud Anda yang saya, tadi gitu nih. loh. Iya. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Ya, silakan. Habis waktu kita durasinya habis nggak bermanfaat. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi ada pertanyaan yang masih menggantung dari Bung Rey Rangkuti. Sekarang saya berikan waktu dan tempat. Saya persilakan Bung Rey. Nah, saya bertanya bukan mau komentari. Bertanya betul. Ini makanya. Kira-kira apa kiat Pak Prabowo sehingga bisa melampaui tingkat kepuasan dari Pak Jokowi dalam rentang cuma 100 hari. Ingat ya, Pak Jokowi itu sampai ke angka 80% itu setelah hampir 10 tahun. Baru mendapat angka 80% tinggi. Sebelumnya di bawah terus naik 80%. Sampai 80. Ini 100 hari bahkan lebih tinggi dari Pak 100 Jokowi. sudah lebih tinggi dari Pak Jokowi. Artinya kan Sebentar, sebelum saya ke Bung Noel dan Bang Rio dan juga Bang Daulay. Saya ingin tanya lu, menurut Anda apa? saya nggak tahu, makanya saya mau tanya. Apa sih kiatnya gitu loh. Hebat sekali Pak Prabowo sehari dalam 100 hari udah melampaui Pak Jokowi gitu loh. Menurut Anda nggak 5 sehebat itu? Siapa? Menurut Anda nggak sehebat itu? Enggak, ya kan survei itu mengatakan 80%, hampir semuanya gitu. Kan kita ngikutin survei itu. 80% melampaui Pak Jokowi yang bekerja selama 10 tahun baru dapat 80%. Ini cuma 100 hari. Ya, kan yang kebayang sama saya, dalam 100 hari aja udah 80,9%. Iya. Bagaimana kalau 50 tahun? Bisa-bisa sampai 120, 130
persen loh itu tingkat kepuasannya gitu. Ya, ini Itu perlu bayangan diluruskan. saya. Betul. Bukan perlu diluruskan Pak ya. Jokowi sebagai presiden yang disebut sebagai paling hebat ya sepanjang sejarah reformasi gitu hanya 80%. Pak Prabowo 80% itu cuma 100 hari gitu loh. Ya. Jadi begini. Kita mau lihat apa sih kira-kira Ini perlu diluruskan. Jadi maksud Anda bukan Pak Prabowo nggak mungkin bisa 80% melebihi Pak Jokowi, bukan. Tapi kalau 100 hari saja itu bisa 80%, gimana nanti? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kalau 2 periode misalnya. Kalau kita buat 80 aja kan, Ya. per 100 hari, katakan per tahun Proporsi gitu. kali 5. Kan 400% tuh. Siapa yang bisa Saya ngejawab jawab lagi aja. tuh, ya, Saya gitu. coba Silakan, Bang. ini Itu makanya. Saleh. Coba itu. Ray Rangkuti kan ciri khasnya gitu tuh. Pertanyaan menjebak yang sebetulnya menurut saya kadang-kadang belum tentu kontekstual pertanyaannya. Pertama begini, soal Prabowo dan Jokowi atau Jokowi dan Prabowo. Pak Prabowo itu selalu menyatakan bahwa apa yang dilakukan pada masa dia sekarang ini adalah kelanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Jadi kalau sebelum turun Pak Jokowinya tingkat popularitas pemerintah pada saat itu kan udah di atas 70%, hampir 80% juga. Jadi hanya sebagai kelanjutan sebetulnya ini masuk akal. Itu satu. Kemudian yang kedua, program-programnya Pak Jokowi yang sangat populer kemudian diminati masyarakat itu tidak ada yang dipotong Pak Aiman. Ya coba lihat PKH. Ya, PKH itu masih, beasiswa PIP masih, Malah ditambah MBG. masa ya nanti itu dulu. Ini yang lama nih. Ya. Yang lama. Ini Bapak dengar dulu ini supaya kelihatan nih, supaya Pak Ray tahu ini kenapa bisa bertambah. Oke. Kemudian BPJS kesehatan yang gratis Pak, itu masih juga Semua melanjutkan. sama, ya. Ya. Jadi itu kan besar tuh 96,8 juta orang dapat tuh gratis tuh semua. Kemudian ditambah lagi subsidi Pak, di mana-mana itu ada dan seterusnya. Jadi banyak program-program yang di masanya Jokowi sekarang malah justru dipertahankan oleh Pak Prabowo. Nah sehingga wajar kalau misalnya masyarakat kenal betul ini. Jadi nggak ada yang terusik sedikit pun dengan keberadaan Pak Prabowo sebagai presiden. Lalu bertambah sayang dengan Pak Prabowo masyarakat ini dengan apa? Dengan program-program baru. Contoh guru. Guru kan sering katakanlah quote and quote ya agak terusik karena gajinya selalu di bawah rata-rata Pak. Ya. Lalu sekarang Pak Prabowo menaikkan gajinya. Kemudian buruh kemarin. Ya kan mereka datang belum apa udah sudah kita sesuaikan. Ya enggak? Ongkos haji turun. Kan jelas ini semua jelas Pak. Kemudian ada subsidi pupuk yang tadinya masih dipotong sana potong sini sekarang harus sampai ke rakyat. Oke. Masuk Pak. Irigasi sekarang masuk ke rakyat. Kemudian ada lagi swasembada pangan yang sedang dikerjakan semua rakyat lihat. Itu terbuka dan bisa diaudit. Ditambah lagi dengan program yang sangat populer yaitu MBG. Ini loh. Jadi ini kan sudah sangat populer sekali. Akhirnya naik Pak. Gitu loh. Jadi karena dia memang betul-betul dibutuhkan masyarakat, ditambah lagi diplomasi internasionalnya. Pak Prabowo yang membanggakan kita Pak. Dia datang ke India dihormati seperti itu. Ya enggak, kemudian ketemu dengan raja di Malaysia dihormati luar biasa dan beberapa negara-negara lainnya betul-betul membuat kita bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Dan itu ditayangkan bukan hanya oleh televisi misalnya kayak Kompas Pak, iNews TV juga menayangkan itu Pak Eman. Ya, jadi karena itu mestinya ini pertanyaannya saya katakan ya enggak seperti misalnya gini. Oh ini kalau sekarang udah 82%, 83%, nanti 85, 80. Ini bukan angka hitungan kacang. Maksudnya hasil litbang. Paham saya, survei itu kan bukan begitu hitungannya. Ya. Emang begitu hitungannya. Jadi dari survei yang tidak seperti dari itu. penyampaian Bung Saya belum selesai Partaunan. Pak Ray. Makanya saya mau menindaklanjuti dengan pertanyaan supaya dilanjutkan lagi jawabannya. Dari yang disampaikan oleh Bung Partaunan ini mau mengatakan begini, kan tingkat kepuasan terakhir di Pak Jokowi itu 80%. Sekarang 80,9%. Artinya Pak Prabowo hanya menghasilkan 9% tingkat kepuasan. 0,9%. 0,9 ya. Dalam dalam waktu 100 hari. Jadi nggak ada 1%. Dan katakan 1% lah kita bulatkan di 1%. 1% itu sumbangsih dari 1 MBG. Kedua, kenaikan guru, kenaikan buruh,
ya kan? Lalu apa tadi PPN yang 20%, haji yang dimurahkan. Jadi udah begitu banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo, tambahan-tambahan di luar apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ternyata tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu masih 1%. Oke, saya jawab ya. Ya, tunggu. Saya udah paham ke pertanyaannya. Dan ini sebetulnya adalah pernyataan yang saya katakan menelikung di ujung, Pak. Sebab apa? Penjelasan saya tidak seperti itu. Saya katakan ini Pak Prabowo ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi. Andai kata programnya tidak bagus, Pak, nggak tertutup kemungkinan turun sampai 50%. Tidak tertutup kemungkinan sampai turun 40%. Karena kelanjutan belum selesai, jangan dipotong dulu. Anda tadi bicara sedikit pun walaupun saya terganggu, saya nggak potong loh. Kita mau mengatakan justru karena kelanjutan, logika yang Anda bangun itu jadi benar. Ini kelanjutan tuh di 80%. Bukan, maksud saya Pak gini. Prabowo sekarang 81%. Itu yang saya katakan. Artinya kalau kelanjutan cuma naik 1%. 1% itu disumbang oleh beberapa itu kan program pemahamannya baru yang saudara dilakukan oleh Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen. Gaji guru 0, sekian persen. Lalu gaji buruh 0, sekian persen. Haji yang dimurahkan 0, sekian persen. Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Udah. Kalau cara lihat cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang pernyataan Anda yang tadi nih. Iya. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Ya, habis waktu kita durasinya habis nggak bermanfaat. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo disukai, disetujui, diminati oleh rakyat. Buktinya apa? Yang melakukan survei bahkan bukan Gerindra. Bukan pemerintah yang bikin survei. Yang bikin survei Kompas, Pak. Bapak tahu nggak latar belakangnya misalnya Kompas ini seperti apa mereka bikin survei? Selalu dijadikan panutan. Orang selalu percaya dari dulu sampai sekarang Kompas jadikan sebagai panutan, Pak. Dan nggak mungkin misalnya semua rakyat ini, udah kamu nanti pilih begini, kamu kasih tahu begini. Tidak. Ini independen. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti itu, dah betul bahwa itulah hasil yang diinginkan secara objektif oleh rakyat. Saleh, itu buktinya. Tidak meragukan hasilnya, Bung. Itu bukan, yang tapi keliru itu justru tapi dia justru karena kita berdasarkan survei itu. Survei itu mengatakan 81% kan, kita andaikan. Lalu Anda menjelaskan 80% itu bagian dari kelanjutan kesuksesan Pak Jokowi. Oke, saya ambil tuh. Berarti Pak Jokowi udah menyumbang 80%. Kalau angkanya cuma 81%, berarti Pak Prabowo masih ini 81%. Anda yang ketiga kali nih mengulak-ulak balik ini. Iya, itu kan penjelasan enggak, yang ketiga kali. Enggak, ini saya juga akan menyatakan bahwa apa yang mau katakan lagi? Saya mau katakan bahwa pemahaman terhadap survei tidak seperti itu. Seperti apa? Lagi misalnya begini. Sekarang misalnya katakan mohon maaf ada salah satu orang presiden terpilih. Ternyata rakyatnya tidak suka, Pak. Dalam hitungan 6 bulan bisa jatuh. Coba bisa nggak? Mungkin sekali rakyat nggak suka jatuh dia. Di dalam kepemimpinan kita misalnya kayak kemarin siapa di presiden kita yang singkat? Misalnya mohon maaf Gus Dur kurang terkenal apa, Pak? Wibawanya kiai besar dan semua orang suka dengan beliau. Tapi secara politik kan beliau tidak bisa bertahan juga. Tapi kan sistemnya bisa berarti kan. Jadi ini bukan karena misalnya ini degenerate ini 80 tambah 1 sama dengan 81 dan seterusnya. Emang sesederhana masa Rangkuti pemikirannya yang paling konkret. Anda ini kan paham soal survei. Masa yang paling Anda konkret itu? Justru karena itu makanya kita tadi kan masuk ke sini. Enggak, itu salah. Yang paling konkret itu adalah salah Pak Soeharto hanya sekitar 7-8 bulan setelah ia dipilih yang kelima kali di dalam pemilu jatuh. Dan tingkat kemenangannya hampir 80%. Kalau Anda mau mengatakan begitu tuh, iya kan beda lagi. Ini berarti Anda membantah dan mendukung apa saya. Gus Dur dan Pak Harto kan beda sistem dengan sekarang. Kalau sekarang dipilih langsung. Bukan. Enggak. Oleh dan Sira ini Bung langsung sekarang pada saat dia ngomong begitu tadi mengakui dan menyetujui apa yang saya sampaikan. Iya. Terbukti dengan Soeharto dia sendiri yang ngomong. Soeharto berapa bulan langsung jatuh. Kan saya tidak Padahal Soeharto itu sangat kuat. Saya tidak dalam polisi dipegang. Saya tidak dalam membantah pernyataan Bung Partonan. Mana ada pertanyaan saya yang mengatakan membantah. Bukan. Justru saya mengikuti alur berpikir Anda. Anda menyebut bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu
bagian dari kelanjutan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Jadi nggak dibeda-bedakan. Oke, saya ambil tuh. Boleh saya tengahi, Bang Aiman. 80% tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang sebelumnya diambil oleh Pak Prabowo, dibuat kreasi baru yang sekarang naik menjadi 81%. Tapi Pak Soeharto baru beberapa bulan terpilih, 7 bulan kalau tidak salah. Program-program baru Pak Prabowo terhadap itu presiden kepuasan itu Perdana Menteri di Thailand pun itu bisa langsung jatuh. Jadi ada banyak fakta dan contoh saya di mana mengikuti alur berpikir Pak Partonan, bukan membantah. Oke, baik. ada banyak contoh di luar negeri di mana pernyataan Anda itu salah. Kira-kira kalau baru 1% kenaikannya dari Pak Jokowi dari begitu banyak program. Tadi katanya gini, sebentar ya Pak Iman ya, saya jawab yang ini ya. Kira-kira. Jadi begini, dia begitu menjawab dia tadi, langsung dia bilang sama Kan setiap saya bertanya dijawab oleh dia, artinya pertanyaan saya jadi baru begini, lagi. enggak, ini kan saya belum menyatakan pernyataan saya. Sebentar ya, mohon izin. Tadi waktu Pak Noel menjelaskan soal bagaimana Pak Prabowo begini, langsung dia bilang, ini baru berapa bulan udah sekian persen, nanti bagaimana kalau sudah sekian tahun, berapa persen ini? Dia takut jadi 90%. Kan itu pemahaman yang saya dapatkan. Takut. Nah sekarang begitu saya terangkan penjelasannya, langsung dia bilang, berarti cuma 1% nih peningkatannya. Ini kan berarti logikanya salah. Pemahaman saya sebelumnya kan begitu. Makanya saya tanyakan, apa Dan ada banyak contoh di negara lain, di negara kita juga. Saya tidak melihat menunjukkan faktor bahwa Pak Jokowi logika Anda dalam itu salah. konteks kepuasan terhadap Pak Prabowo. Maka saya tanya, kira-kira apa kiatnya? Pak Prabowo kok sampai 81%? Udah saya terangin kan? Nah, dijelaskan oleh Bung Partonan. Udah saya terangin. Penjelasannya adalah, Dan saya belum selesai langsung Anda potong. Penjelasannya adalah 80% itu kelanjutan Pak Aiman, itu saya masih ada setengah lagi yang belum saya jelaskan. Nanti saya beri kesempatan. Misalnya, saya balik lagi. Oke, kalau begitu. Enggak, saya kan belum menjelaskan setengahnya lagi. Gitu loh. Karena terus Misalnya muncul gini fakta loh baru ya. nih. Ada tadi sebetulnya penjelasan tambahan. Misalnya penegakan hukum, Pak. Penegakan hukum sekarang kan orang semua senang. Misalnya senang dengan penegakan hukum. ya Mahkamah Konstitusi tiba-tiba memutuskan bahwa tidak ada presidensial threshold. Emang Anda pikir Pak Prabowo tahu soal pemutusan? Enggak tahu. Buktinya jalan, enggak diintervensi. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ya ini si A dijadikan tersangka, si B dijadikan tersangka. Ini menarik nih. Loh, ini artinya bahwa penegakan hukum jalan di Indonesia. Rakyat lihat gitu loh. Ini bagian daripada keberhasilan. Pak Partonan mengatakan salah satu keberhasilan Pak Prabowo itu adalah penegakan hukum terjadi. Oke, kita ambil tuh ya. Apakah Anda mau mengatakan di zamannya Pak Jokowi penegakan hukum tidak sebagus di eranya Pak Prabowo ini? Ini kelanjutannya. Dan saya katakan kan kelanjutan. Bagaimana sih dari tadi ini berpikirnya bolak-balik. Sudahlah Pak, kalau soal putar-memutar cerita ini. Kalau itu kelanjutan. Saya belum selesai nih. Kalau itu kelanjutan, enggak usah Anda jelaskan. Karena itu bukan barang baru. MBG itu barang baru, perlu dijelaskan. Menolak 12% itu barang baru, perlu dijelaskan. Tapi kalau penegakan hukum yang sudah benar di zamannya Pak Jokowi seperti Anda sebut, dilanjutkan oleh Pak Prabowo, itu bukan barang baru, nggak usah dijelaskan. Udah masuk tuh ke angka 80%. Jadi begini Pak Rai, tadi kan Anda menanyakan apa saja. Jadi pada masanya Pak Prabowo ini semua yang diinginkan oleh masyarakat itu memang dipenuhi. Langsung atau tidak langsung. Jadi kalau Anda misalnya minta, ini pokoknya kita buat garis demarkasi, sebelah kiri begini, sebelah kiri begini. Oh ini kelanjutan, ini enggak kelanjut. Ini bukan hitung-hitungan angka-angka seperti itu Pak. Ini pemerintahan Republik Indonesia ini lebih rumit daripada Anda pikir. Ada 275 juta rakyat Indonesia yang diurus di sini. Iya kan, mulai dari sekolahnya, kesehatannya, makannya, pekerjaannya. Enggak segampang itu. Jadi karena itu jangan Anda masuk langsung begini setengahnya ini. Begini Pak Rai, saya ini pendukung Prabowo. Udah 15 tahun sebelum dia jadi. Gak pernah pindah-pindah? Tidak pernah pindah. Dan saya ikut debat-debat di semua televisi pada saat pencalonan dia Pak. Dan saya tahu persis bagaimana memperjuangkan ini. Dan saya tahu persis bagaimana logika berpikir yang dibangun kemarin Prabowo ketika ikut dengan Pak Jokowi, Anda nggak mendukung Pak Jokowi? Saya tidak dukung Jokowi. Oh enggak. Memang Presiden Jokowi tidak didukung oleh PAN Pak. 2 kali kita tidak dukung. Kan harus terbuka. 2 kali kita tetap jujur Prabowo. kita tanya. Ya kan? 2 kali. Jadi nggak pernah dukung Pak Jokowi, gabung sama Pak Jokowi, gitu loh kira-kira. Kok gabung dengan Pak Jokowi bagaimana? Kita sekarang mendukung Pak Prabowo. Kemarin. Kita diminta. Gini loh. Lupa. Ini begini. Saya tidak menolak itu juga. Kita diminta bergabung Pak, bukan minta-minta. Itu Anda salah berpikir lagi nih. Diminta bergabung? Diminta untuk bergabung ke kabinet.
Karena kita diminta bergabung, ya tentu untuk pengabdian kita bagi Republik. Maksudnya Pak, kita dukung Pak masuk. Jokowi apa maksudnya? Kan Maksudnya sekarang pemerintahan Pak Prabowo. dua tahun sebelum habisnya periodenya Pak Jokowi, kita diminta bergabung. Ya. Jadi begini, Ternyata menurut mereka pergabungan itu bukan karena mereka menginginkan, tapi Pak Jokowi Meminta. Memang diminta, Pak. Karena diminta maka masuk, meskipun mereka nggak mendukung Pak Jokowi. Tentu saja hukumnya setelah masuk ke Pak Jokowi ya mereka mendukung Pak Jokowi. Itulah hukumnya. Kalau mereka tidak mendukung, mereka akan menolak Saya tanya. pernyataan itu. Kira-kira begitu. Saya tanya Pak Rai, emang sekarang Muhaimin Iskandar nggak dukung Pak Prabowo? Nah itu tanyakan ke Muhaimin. Lah yang Anda tadi ngomong Makanya, begitu. Tanyakan Dia ke Pak sekarang Muhaimin. masuk di dalam kabinet. Saya juga bingung tuh. Bukan, logika berpikir Saya Anda juga- itu salah gitu. saya kalau juga misalnya bingung. bolak-balik Kok bisa membandingkan. gitu loh? Begitu saya Kita mencoba kembali membandingkan, Anda bersama jadi kami di salah. Rakyat Bersuara. Mendukung Prabowo Subianto bukan juga dengan meninabobokan dia dengan persepsi hasil survei. Tapi kita sebagai rakyat bersuara, kita juga perlu baca ke depan, Pak, resiko kita ini. Kita membutuhkan harapan Anda on comment. Sebagai pemimpin yang kuat, memimpin masa-masa sulit ini. Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Tadi soal bicara angka-angka. Nah kalau angka-angka saya serahkan kepada ahlinya. Bung Yanuar Rizky. Bung Yanuar, kalau tadi sebutkan angka-angka, ini jadi orang bingung kan. Misalnya begini, 80% Pak Jokowi sebelumnya 80 kurang dikit lah ya. Pak Prabowo hampir 81%, artinya nambah 1%. 1% itu bermacam-macam, tadi disebutkan. Makan bergizi, gaji guru, gaji buruh, kemudian juga apa lagi? PPN 12% ditolak. PPN hanya yang barang mewah saja dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Bang Rey hanya 1% naiknya. Tapi kalau menurut Bang Saleh itu kelanjutan yang memang luar biasa. 100 hari naik 1% dan belum pernah terjadi sebelumnya. Gimana? Baik, ini ya saya coba melihatnya di sudut netral antara pandangan Bang Daulay dan kritisi dari Bang Rey. Kan survei ini terhadap 100 hari. Iya, lebih dari 100 hari ini terkait dengan persepsi saat ini. Ya. Nah, dalam persepsi 100 hari saat ini, kita itu masih menjalankan APBN 2024. Ya. Jadi yang namanya tekanan fiskal belum terjadi. Ya, jadi artinya kalau kita lihat dari sisi itu, penopang utama belanja fiskal di 2024 ini kan lebih banyak ke bansos. Ya, Bansos, oke. dan sebagainya. Habisnya di bansos gitu Habisnya ya? di bansos. Dan masih dilanjutkan lagi setelah 20 Oktober pelantikan ada pilkada. Ya. Jadi kalau kita lihat dari basis responden, dia masih mendapatkan apa yang dia dapatkan dalam artian keberlanjutan dari sudut pandang yang dia terima. Gitu ya. Maksudnya keberlanjutan dari Pak Jokowi? Ya, kan ini baru dari 20 Oktober sampai Desember ini gitu ya. Ada Pak Prabowo kasih pendapat ya, misalnya upah guru dan sebagainya. Tapi kan realita yang terjadi itu di masyarakat kan apa yang dia terima. Iya. Gitu loh. Basis surveinya, hasil pemilu dan sebagainya kan menunjukkan bahwa relevansi antara belanja sosial ya kan dengan kemenangan pemilu dan juga dengan survei ini masih berlanjut ya. Itu satu. Nah, apa yang dikritisi oleh Bang Rey ini gini, kita harus lihat di samping kita ngelihat kondisi saat ini, kalau orang-orang kayak saya di dunia pasar keuangan, grafik hari ini kira-kira di depan ahead the curve-nya kayak apa. Itu yang tadi dikatakan, ada orang pemilu menang banyak, Bangladesh menang banyak, 6 bulan jatuh. Kenapa dia jatuh? Dia tidak bisa lagi menjaga fiskalnya untuk yang disebut dengan bansos dan sebagainya ketika memasuki APBN baru. Karena Maksudnya bansosnya nggak diberikan lagi? ya karena APBN-nya sudah terbatas. Ini yang terjadi di Bangladesh di 2024. Jatuh dia Bangladesh. Jatuh. 6 bulan walaupun dia landslide. Menangnya luar biasa. Jatuh. Oke, itu Bangladesh baru terjadi di 2024. Nah, kita juga perlu membaca Thailand juga ya. apa yang terjadi juga yang pernah kita alami di zaman Pak Harto. Ya, Pak Harto menang pemilu paling meyakinkan. Ya. Bahkan dalam sejarahnya Golkar itu sampai 80% menang pemilu terakhir gitu ya. Sangat meyakinkan. Tapi ketika pemerintahan itu berjalan dihantam oleh nilai tukar yang naik tajam dan sebagainya. Dua penopang utama Pak Harto untuk basisnya di bawah yaitu subsidi BBM untuk kelas menengah dan sembako. Kita perlu ingat, zaman Pak Harto dulu basisnya
menjaga 9 bahan pokok lewat Bulog. Nah, 2 hal ini sudah tidak ada ruang fiskalnya, APBN-nya nggak ada. Ya kan? Karena APBN nggak ada. Nggak ada uangnya lah gitu. Ya nggak ada duitnya. Oke. Duitnya nggak ada dan kemudian ya tertekan oleh krisis moneter dan sebagainya. Nah ada LOI, IMF dan cerita macam-macam lah. Ya. Maka orang yang tadinya memberikan persepsi positif langsung berubah drastis. Terutama di basis yang di bawah. Yang memang kalau sepanjang saya dapat ya saya pilih Anda. Kalau nggak dapat nggak pilih Anda. Ini juga yang bisa menjelaskan fenomena kenapa pemilu kita menjadi sangat mahal. Karena akhirnya realitanya seperti itu. Suara dibeli dengan apa yang saya terima. Dikasih terus ya dipilih, nggak dikasih ditinggalin. Nah sekarang kita lihat terhadap sinyal ini dalam 100 hari pertama, ada nggak kesadaran Pak Prabowo? Ada, kalau saya lihat gitu ya. Pak Prabowo sendiri saya yakin kalau kita bicara di sini, ya mungkin dia akan bicara seperti tadi, kita bangga dinilai baik. Tapi saya yakin kalau dia dalam ruang yang sangat strategik di dia memahami ada ancaman besar juga di dia. Mau sampai kapan mengasih terus? Itu kan pertanyaan. Problemnya di 2025, 2026, 2027 belanja rutin kita naik karena hutang jatuh tempo kita naik tajam akibat dari COVID. Jadi Bang Aiman, kalau kita lihat hutang kita net kenaikan terbesar itu terjadi di 2020 netnya. Jadi kan akumulasinya orang bilang sampai 8.000 dan sebagainya. 2020. Nah hutang kita in average rata-rata jatuh tempo di 300, 400 setiap tahunnya, gitu ya. Yang kemudian itu udah plus bunga belum? Bukan, hutang pokoknya dulu. Pokoknya oke. Belum dulu. Bunga itu ya. Nah, Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kira-kira di Oktober atau November ya di Komisi 11 ya di DPR, dia bilang bahwa kita mengalami smooth landing. Dia bilang apa? Stabilitas sistem keuangan. Bapak dan Ibu sekalian di DPR, bisa kita search lah ya di berita ya. Bapak Ibu sekalian tidak pernah menyadari bahwa hutang jatuh tempo kita di 2024 kita revolving. Jadi artinya 400 itu ditukar oleh surat hutang baru Bang Aiman. Oke. Nah sekarang saya kembali. Bentar, 400 ditukar dengan surat hutang baru artinya gali lubang tutup lubang? Gali lubang tutup lubang. Oke. Nah sekarang kita lihat di RAPBN 2025. Ya. RAPBN 2025 hutang jatuh temponya naik 2 kali lipat jadi 850T. Ini akan berlanjut di 2026 850T lagi. Terakhir di 2027 850T. Nah, pendekatan anggaran kita cash basis. Jadi artinya berapa penerimaan, berapa belanja, sisanya dibayar oleh defisit hutang. Ya. Nah, belanjanya naik karena hutang. Jadi artinya ruang untuk belanja rutin yang dalam artian ekspansi fiskal harus ada yang mengalah. Ekspansi fiskalnya apa? Ya salah satunya soal bansos, belum Pak Prabowo nama MBG. Makanya tadi ada hukum yang dikatakan kalau tidak dikatakan ya jangan ditanyakan. IKN walaupun tidak dinyatakan tapi sebetulnya sudah ditinggalkan. Anda melihat bahwa IKN pasti akan ditinggalkan? Setidaknya di era APBN 2025 dia tidak akan pakai. Walaupun tidak diucapkan. Ya walaupun tidak diucapkan karena beratnya ruang fiskal. Nah dari beratnya ruang fiskal ini belum ke persoalan bayar bunga hutangnya. Ada juga tekanan yang sifatnya dari penerimaannya. Turunnya PPh kita, turunnya akumulasi premi ketenagakerjaan yang menunjukkan adanya PHK, banyak Bang Nol ini gitu ya. Nah jadi dalam titik sentral berpikir kayak gini, ahead the curve di depan kurva, itu kita bisa lihat ini akan ada resiko yang harus dimitigasi. Ini masuk ke pertanyaan Ray tadi. Ke pertanyaan Ray tadi, kalau kita lihat ahead the curve, kalau dia bisa mengelola dengan baik, gitu ya, tidak akan terjadi gejolak, tidak akan terjadi harus terpaksa tidak memberikan lagi bansos dan sebagainya, mungkin tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya nanti ada sesuatu yang tidak bisa diberikan, itu akan memukul balik. Itu yang terjadi di Bangladesh. Maksudnya tidak bisa diberikan, bansosnya dikurangi dan lain sebagainya. 2024, itu yang terjadi di 2024 di Bangladesh terjadi. Itu akan terjadi sesuatu. Di Pak Harto. Jadi membaca survei ini menurut saya kembali kepada satu prinsip dasar. Kawan terbaik dari pujian adalah kritik. Ya. Tadi pembahasannya politik, dukung Prabowo, dukung Jokowi. Menurut saya, apapun pilihan kita, presiden kita saat ini adalah Prabowo Subianto. Mendukung Prabowo Subianto bukan juga dengan meninabobokan dia dengan persepsi hasil survei. Tapi kita sebagai rakyat bersuara, kita juga perlu baca
ke depan Pak, resiko kita ini. Kita membutuhkan harapan Anda on comment. Sebagai pemimpin yang kuat, memimpin masa-masa sulit ini. Nah, secara ekonomi sulit ini. Sulit. Ya, jadi sulit. artinya, tapi sebentar ini, kan tadi bisa istilah revolving. Nah. Gali lubang, tutup lubang. Jatuh tempo 2025, gali lubang, tutup lubang. Kita utang lagi. Meskipun nanti dengan konsekuensi lebih tinggi bayarnya. Oke. 2026, 850 triliun juga demikian. Apakah mungkin seperti itu? Gini ya Bang Iman ya, sekarang penerimaan negara. Ya. Katakan 100. Kita ngomong belanja rutin, non bayar bunga hutang, kemudian bayar jatuh tempo. Katakan aja pakai angka Oktober deh. Angka Oktober keseimbangan primernya masih surplus sekitar 39 triliun. Tapi setelah bayar bunga hutang jadi defisit 939. Artinya kalau hutangnya, beban hutangnya nambah, keseimbangan primernya pun akan negatif. Artinya apa? Buat belanja rutin yang sifatnya dibayar penerimaan negara, tidak bisa dibayari oleh hutang. Gini loh, gampangnya gini. Penerimaan 100 nih Bang Iman ya. Kemudian ada 100 belanja rutin. Ya. Nerusin bansos, MBG dan sebagainya lah. Itu 100. Tapi kemudian ada tambahan harus bayar hutang. Itu belanja rutin juga, hutang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo 850. Oke? 850 ini diambil oleh menerbitkan hutang baru. Ya. Artinya hutang baru yang diterbitkan untuk menutup hutang lama tidak bisa dipakai untuk mengatasi ekspansi fiskal. Betul. Belum lagi kalau ada tekanan di sisi penerimaan. Makanya yang dilihat ya, Tekanan sisi penerimaan itu misalnya pajaknya nggak capai target, kurang dan lain sebagainya. Nah, karena ada resiko, Bocor. ada resiko itu apa yang namanya fiskal cliff ya, jurang fiskal. Iya, iya. Makanya kan yang dilihat ekonomi kita ini kan bertumpu ke sisi konsumsi. Kemarin Bu Sri Mulyani menanggapi Trump, menanggapi segala macam, dia bilang APBN itu harus sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Jadi dengan kata lain, walaupun kita ini tidak bisa kayak Argentina, tapi likuiditas perekonomian teratasi. Ya. Itu juga mengkonfirmasi kenapa konsumsi kita naik, tapi underground ekonominya juga naik, pinjol naik, ada judol, ya, ada segala macam. Nah, kalau ini sekarang misalnya dipaksakan naik ke atas, ya udah deh, walaupun masyarakat misalnya nutupin oleh pinjaman, oleh makan tabungan, artinya satu-satunya potensi penerimaan negara ada di konsumsi. Makanya idenya naikin PPN, konsumsi. Nah, apa yang saya baca bahwa Pak Prabowo membaca ahead the curve, dia di last minute di 31 Desember di Departemen Keuangan, dia batalkan. Karena kalau Bang Aiman perhatikan, kalau kita lihat real time, kita analisa kecenderungan medsos, ya medsos kelas menengah yang tadinya juga memilih Pak Prabowo dan segala macam, kelas menengah mulai menemukan konsolidasi musuh bersama, kenaikan PPN, kenaikan pajak, dia batalkan, dia paham betul bahwa kalau dia lakukan ini, surveinya sekarang begini, tapi di 2025 bisa mempercepat kelas menengah yang melakukan konsolidasi musuh bersama. Itu jelas. Jadi kalau saya lihat, terlepas dari hasil survei ini, Pak Prabowo jelas melihat bahwa dia harus menghentikan yang namanya musuh bersama yang terkonsolidasi di kelas menengah. Nah, tantangan-tantangan seperti ini kan masih akan terus berlanjut nih. Nah, saya melihatnya gini Bang Aiman. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini satu kan tadi Bang Aiman di awal di bawah bayang-bayang Jokowi dan sebagainya ya. Masih itu, betul. Ya kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan walaupun tidak mengucapkan IKN kan sudah tidak lagi jadi isu besar. Oke. Ya, kemudian dia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis sebagai program yang sama sekali berbeda dengan Pak Jokowi sebelumnya, tidak ada. Dan kemudian dia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit, melakukan penghematan 306 triliun yang dilakukan sekarang loh, bukan di awal. Jadi sebetulnya mengikuti juga Argentina walaupun tidak seradikal Argentina. Ya, jadi melakukan penghematan belanja 306 gitu. Nah, terus pembiayaan lain dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ujian yang akan menerpa Pak Prabowo sebetulnya di 2025, 2026, 2027. Dan suka tidak suka, Pak Prabowo pada akhirnya harus mengevaluasi belanja masa lalu. Utang maksudnya? Ya tadi kan yang dikatakan APBN yang bocor lah, ya kan penegakan hukum segala macam. Jadi beban berat belanja masa lalu ini kan harus dia katakan direview. Dan ini pada akhirnya
pelan-pelan ya dia harus melepaskan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan Anda lihat? Keniscayaan, karena gimana lagi gitu. Kalau sekarang misalnya mau meneruskan IKN, masih mau meneruskan bansos, ada MBG dan sebagainya. Nah, saya melihat gini Bang Aiman, pendekatan kita kan masih melihatnya project base ya. Ini yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo dengan di kabinetnya kita harus sama, chemistry-nya sama, segala macam. Karena kalau saya lihat sih sebetulnya yang dia inginkan dari makan bergizi gratis itu program. Jadi dengan program makan bergizi gratis, orang yang dikasih nutrisi gratis, menghidupkan dapur umum kayak di India. Jadi menggerakkan perekonomian di bawah. Nah, sejauh ini kan sebetulnya pendekatannya masih seperti bansos, keberlanjutan cara berpikir Jokowi juga. Project base. Jadi intinya ada sekitar 10.000 per orang, belum cycle-nya itu belum berputar. Ya, jadi artinya ini menurut saya kalau Pak Prabowo bisa mendrive apa yang dia inginkan ya menjadi program. Nah, kan kalau di India kan basisnya juga menggerakkan CSR-nya swasta, bukan hanya APBN saja. Jadi artinya ada pembiayaan non APBN yang didorong untuk pembiayaan pembangunan. Jadi begini, kalau kita bicara apa yang akan, saya langsung pertanyaannya, apa yang akan dipreteli oleh pemerintah, nanti silahkan dibantah, preteli dari pemerintahan Pak Prabowo ini atas pemerintahan Pak Jokowi, IKN, Ya. satu. Jadi Yang kedua, kalau sinyalnya kemarin dengan IKN padahal Pak Prabowo akan menyampaikan 28 Pertama, tahun 2028 akan pindah ke sana. ya, jadi dua hal terkait IKN itu memang sebenarnya pertama sudah ada di dalam ketika pada saat itu era APBN 2025 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang APBN 2025. Nilainya adalah 15 triliun dan baru kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu otorita IKN itu sudah bertemu dan dipanggil langsung oleh Presiden dan sudah menyatakan komitmen bahwa IKN akan berlanjut dengan nilai total investasi itu sekitar 40 sampai 50 triliun sampai tahun 2029. Nah, yang perlu kita pahami Bang Aiman, memang struktur pendanaan itu tidak harus rigid selalu bersumber daripada APBN. Salah satu contoh yang ketika Presiden mengatakan kerjasama dengan swasta untuk pembiayaan infrastruktur, itu menunjukkan bahwa ini merupakan kerjasama di mana pembiayaan fiskal itu tidak melulu harus menggunakan Oke. Ini soal IKN misalnya dari ya. APBN. Oke, nanti saya. Nah, oke. Jadi nggak semua. Kalau tadi kan semua APBN. Ternyata nggak juga bisa kerjasama. Ya, memang. Jadi statement Pak Prabowo di Kadin Ya. itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto tahun 80. Bahwa engine pertumbuhan program ekonomi negara dijalankan oleh swasta. Jadi kalau kita lihat tahun 80, disitulah sebetulnya awal munculnya orang bilang naga-naga sekarang. Awal munculnya juga para founding fathers HIPMI dan Kadin, gitu ya, yang artinya pengusaha politik. Sektor swasta lah. Sektor swasta. Nah, jadi kalau dilihat ke sana, ada program quick win-nya pemerintah di tahun 80 dilakukan oleh swasta dan BUMN. Ya. Nah, apa yang dikatakan Prabowo di Kadin itu seperti itu. Jadi dia seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Kadin, ya kan, memimpin lagi untuk sektor swastanya. Nah, ada satu hal sebetulnya yang dilaksanakan ketika dia membentuk kabinet dan sampai sekarang belum jalan. Ya. Pembiayaan pembangunan yang dikomandoi pemerintah tapi di luar APBN, yaitu Danantara, BP Investasi Danantara. Yang sementara ini ditunda dulu. Ditunda dulu. Oke. Ya, itu sebetulnya kalau Prabowo sekarang dengan ruang fiskal yang sempit yang dikatakan oleh Bung Rio Gerindra tadi, artinya BPI Danantara sebagai engine sekuritisasi non-APBN harus segera direalisasikan. Karena sekuritisasi non-APBN ini yang akan menjadi pasangan uang masuk dari sektor swasta. Nah, cuman pertanyaannya Bang Aiman gitu ya, seberapa kuat Pak Prabowo memimpin orkestrasi oligarki? Kalau misalnya tahun 80, Pak Harto kan jelas, ada Naga 9, ada HIPMI, ada Kadin. Kamu dapat ini, tapi no politik. Anda boleh kaya, tapi Anda nggak boleh politik. Kalau sekarang? Dan terus setiap ada di tapos kolom pencapir, dia bilang sama Naga ini, dia bilang sama orang-orang Kadin HIPMI ini, kasih ini ke petani. Kan gitu modelnya. Model kepemimpinannya seperti itu, bahwa saya memberikan Anda program pemerintah, saya memberikan Anda akses ke perbankan. Mungkin Anda ikut saya, nurut sama saya. Nurut sama saya. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Nah, menurut saya, ini pandangan saya juga kan nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo ya. Jadi artinya kalau saya lihat yang sesuai judul acara ini, yang pagar laut ini, sebetulnya sinyal Pak Prabowo ingin memukul mundur lagi
bahwa oligarki yang sekarang sudah terlibat jauh ke politik untuk mundur ke belakang. Politik bukan ruang kamu. Karena pagar laut masuk dalam ranah politik. Ya, kan ini menjadi isu politik akhirnya. Prosesnya. Jadi isu karena melibatkan kementerian dan lain sebagainya. Gitu. Menjadi isu politik. Jadi maksudnya gimana? Kalau pagar laut ini adalah, ini nanti silakan disampaikan. ini bacaan saya ya. Iya, yang nggak apa, kan ini bebas saja. Jadi pagar laut ini adalah pesan Pak Prabowo untuk memukul mundur para swasta ini. Iya, ke belakang. Bahwa Anda hanya berbisnis. Mungkin nggak dipertegas dulu swasta mana nih? Ya gini, Ya kan? Swasta yang membantu selama ini ke Pak Jokowi. Iya, itu Itu maksud maksudnya. saya. Nih, gini ya. Jangan-jangan pada saat yang sama Pak Prabowo sedang membangun kelompok swasta yang lain. Oke. Kan sangat mungkin. Bang Aiman, terjadi. ini saya rasa ini sudah Kita sangat nanti akan berikan kesempatan. sangat berbahaya dan nanti kita akan tendensius. berikan kesempatan pada Bung Rio. Tapi nggak apa, biarkan rakyat bersuara dulu. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Rio, Bung Saleh, dan juga Bung Noel. Jadi gimana? Ya, oke. Nggak, ini kan ini analisa. Analisa kan bukan fakta, Ya. tapi bisa juga pemikiran. Silakan. Ya, gini Bang Rey. Bang Aiman ya. Pak Prabowo juga mengatakan yang soal korupsi itu diampuni asal uangnya kembali. Ya. Ya. Saya bacanya kan gini, ya. Coba lihat deh, kita ambil angka deh, ya. Sekarang yang pagar laut ini kan Agung Sedayu dan Salim Group membeli perusahaan yang sebenarnya bukan perusahaan properti, tapi dia perusahaan terbuka, go public di tahun 2021. Kemudian dia mengakuisisi banyak perusahaan yang punya aset tanah segala macam ini. Perusahaannya jadi besar. Coba kita lihat neraca Pani ini, ya, Pupuk Indah, Pandai Indah Kapuk 2 ini yang TBK. Kalau kita lihat ya, persediaan lahannya, bank land-nya di asetnya itu 34 T, ya. Modal di store-nya hanya sekitar 7 T. Leveraging-nya dari mana? 11 T, ada orang yang udah beli gambar, beli cerita, 11 triliun uang muka nasabah gitu ya. Kalau kita lihat lagi di aset, ada aktivanya itu dari tax amnesty. Jadi kurang lebih kalau kita baca, uang tax amnesty dimasukin tapi di leveraging kan sebesar itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, menurut saya, Pak Prabowo melihat potensi itu. Dia melihat potensi orang, kan gini lah, kalau kita bicara sekarang siapa sih oligarki? Oligarkinya Pak Harto sama oligarki sekarang sama. Bedanya sekarang sama. Bedanya sekarang anaknya dulu bapaknya. Ya sama aja gitu, oligarkinya itu aja. Mau di HIPMI, mau di Kadin gitu ya. Dan kemudian mau yang naga itu sama itu. Jadi kalau menurut saya ada satu ide besar mungkin dari dia, ya. Dia ini Pak Prabowo maksudnya? Dari Pak Prabowo mungkin ya. Dan menurut saya kalau saya juga ditanya oleh Pak Prabowo, saya mungkin akan mengusulkan itu. Udah Pak, sekarang kita sisir aja. Berapa sih beban hutang kita yang 8.000 triliun ini? Ya. Yang bawaan dari masa lalu, obligasi rekap segala macam. Tax amnesty kayaknya kurang efektif. Udah kita kasih aja Danantara. Danantara terbitin, mereka masukin deh uangnya. Gitu kan, masukin uangnya untuk sekuritisasinya kemana ya? Jangan properti Bang Aiman. Ke daya kerja rakyat. Tidak ada negara besar yang kasih makan besar, even Pak Harto. Pak Harto tidak tahun 80 dia bisa melakukan itu. Sebelumnya apa? Quick win dia. Transmigrasi dan Tabanas. Jadi dia melakukan land reform, memindahkan orang, cetak sawah yang berhasil kalau sekarang keliling dari Sabang sampai Merauke, hanya bekas transmigrasi. Non transmigrasi nggak ada yang berhasil. Jadi artinya saya melihat itikat itu ada. Dia bentuk juga Menteri Transmigrasi. Pak Prabowo menurut Anda udah on the right track? Ya, cuman sekarang ada beberapa Menteri Transmigrasi. Cuma nggak ada yang berani untuk mengungkapkan aja kan? Ya. Kita kembali saat lagi. Tadi ada hal yang menarik disampaikan oleh Bung Yanuar Rizky, pengamat ekonomi, bahwa saya ambil kata-kata yang sederhana aja supaya gampang dipahami ya, bahwa kasus pagar laut ini itu adalah kocok ulang swasta pendukung pemerintah yang akan diubah utaranya. Pemimpin perusahaan-perusahaan swasta. Ya, jadi cara pemerintah dalam hal ini presiden memimpin swasta yang mendukung dia. Nggak mau dengan cara yang Pak Jokowi ada, tapi mau dengan aturan yang baru. Aturan yang baru. Jadi bisnis ya bisnis, jangan ikut campur, politik adalah ruang saya. Dan itu sudah dilakukan orde baru. Orde baru. Dan itu akan dikembalikan ke sana. Ya, kalau dulu zaman Pak Jokowi, bisnis dan politik campur. Ya campur dan kemudian kan gini. Contoh di pagar laut misalnya, atau perusahaan, kalau nggak usah pagar laut ya, misalnya perusahaan apa yang kemudian ikut politik juga, ikut bisnis juga. Misalnya apa yang gampang dicerna?
Ya kan gini ya, kalau kita lihat ya soal konflik kepentingan ya, terutama Jokowi yang periode kedua itu sudah bias betul. Jadi orang misalnya ya menteri, ya dia juga pengusahanya, ya gampang lah menteri BUMN gitu ya, dia juga pengusaha juga gitu kan. Itu kan sebetulnya politik pengusaha di dia. Pak Prabowo nggak akan mau seperti itu. Itu bacaan nanti kan bisa dijelaskan. Ya bacaan saya. Oke, jadi kalau baik. bacaan saya dengan sinyal-sinyal dia ingin menggelorakan lagi kebijakan tahun 80 yang saya tahu tahun Atau 80. misal dulu ada duta besar yang juga kemudian pimpinan perusahaan besar. Nah, itu kayaknya Gitu ya. mau dia mulai tertibkan lagi Oke. bahwa orang yang di bisnis gitu. Dan secara ekonomi itu positif. Harusnya begitu memang. Ya, jadi begini, Ini, sebelum ini ya, itu kan sebetulnya sikat aja. Itu kalau yang di kabinet sekarang itu berapa banyak pengusaha yang iya. berarti kan bertentangan nih. Ya Nggak mungkin diganti semua, Anda mulai anggota gitu. kabinet yang paling kaya itu siapa coba kan? Kan di kabinet yang paling banyak duitnya. Dan kemudian berapa orang anggota kabinet Anda itu mulai yang bahwa pengusaha semua? nggak masuk akal yang Ya disampaikan. nggak masuk akal dong untuk bertentangan dengan kenyataan yang ada kok. Justru beliau sebagai presiden merekrut mereka yang memang pengusaha. Contoh, saya tahulah Ibu Widianti itu. Saya sebut saja namanya, Ya, ya. Menteri Pariwisata kita. Ya. Sebetulnya beliau nggak punya cita-cita dari menteri, Pak. Setahu saya beliau diminta untuk membantu presiden. Ini menteri paling kaya kan disebut. Ya, menteri paling kaya, pengusaha besar, dan dia saya kira bayar pajak, Pak. Dan nggak mungkin juga di reshuffle gara-gara misalnya politik-politik, ekonomi-ekonomi. Iya, dan beliau itu kan bersih, artinya bayar pajak lalu dia laporkan kekayaannya kan biasa saja. Kenapa mesti harus ditakuti sesuatu yang benar begitu loh? Kalau dilihat sekarang on curve di dalam kurvanya betul yang dikatakan tadi. Tapi menurut saya dengan sinyal-sinyal ini kita harus membaca Pak Prabowo adalah tipe intelijen. Jadi yang harus kita baca, ini bacaan saya ya, saya nggak pernah, Sah-sah aja nggak apa. nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo juga. Jadi kalau menurut saya dia membiarkan orang terjebak dengan permainannya sendiri. Jadi artinya kalau misalnya nanti oh ternyata ini, nah terjebak dan sebagainya. Konflik misalnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan dan sebagainya, nah itu mungkin akan terjadi. Jadi betul, ini asumsi saya dalam melihat. Nah, tapi gimana jawabannya tadi? Kalau seandainya memisahkan antara politik, bisnis, dulu zaman Pak Harto, seingat saya nggak ada bisnismen yang jadi politik ya, nggak jadi menteri, seingat saya. Hanya terakhir aja Bob Hasan, tapi itu yang udah di ujung, tapi di awal-awal memang tidak ada. Kalau sekarang kan keniscayaan, nggak mungkin. Di ujung kan, tapi di awal-awal tahun 70, 80-an kan tidak pernah ada, betul. Seingat saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dilanjutkan terus seperti ini, konflik kepentingan, kalau kita ada... Enggak, tapi gimana penjelasannya? Kalau sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha, kan nggak mungkin juga reshuffle semua hanya karena mereka begini. Nggak ada masuk dua akal. asumsi kan, sekarang ada dua asumsi nih. Asumsi pertama, bahwa yang dikatakan tadi, semua pengusaha ini diajak, berarti melanjutkan cara dan tradisi Pak Jokowi. Ya. Asumsi kedua yang saya bilang tadi, dia mulai akan membangun barisan dia, tapi dengan soft power, bukan hard power. Pelan-pelan sampai orang terjebak sendiri, sampai akhirnya dia melakukan restrukturisasi. Dua hal ini Mas Aiman akan ditentukan sebetulnya kita mampu nggak mengelola yang namanya paling bawah, tetap dapat yang namanya belanja bansos, MBG. Ya, tujuannya itu emang. Yang di tengah dia tetap punya pekerjaan. Kelas menengah, oke. Ya, yang di atas dia bisa mendapatkan konsesi yang juga win-win buat dia. Bisnis, oke. Sepanjang itu yang terpenuhi, mau ini meneruskan Pak Jokowi, ya seperti Pak Jokowi. Sampai 2 kali, bahkan sampai terakhir pun surveinya masih bagus. Karena bumerang fiskalnya belum terjadi. Tapi kalau kita belajar dari Soeharto, bumerang fiskalnya terjadi, ya dia terhunus. Jadi kalau menurut saya, sesuai dengan kita bersuara ke pemimpin, Anda punya pilihan. Anda mau jadi game changer atau Anda ingin meneruskan game. Kalau Anda ingin meneruskan game, sepanjang Anda yakin bahwa Anda masih punya kekuatan, ya Anda akan selamat. Tapi kalau tidak, ya Anda harus jadi game changer. Kan Bang Aiman baru dari ketemu Donald Trump. Donald Trump itu 36-nya itu game changer. Ya. Jadi artinya game changer bagaimana dia melakukan sebuah perubahan kondisi. Atau kita Ratusan perintah eksekutif langsung ditandatangani dan berubah semua. Jepang masuk tahun 42 Bang Aiman. Untuk memutus pengaruh VOC, dia kan melakukan juga yang namanya lockdown waktu itu. Untuk tidak boleh ada hubungan dengan VOC dan sebagainya. Ya. Itu kan memang cara-cara melakukan game changer. Jadi kalau saya ditanya, asumsi saya ya 2 asumsinya. Melanjutkan permainan
Atau game changer. mengubah. Tapi dari dua asumsi ini, apa sih yang dibutuhkan rakyat? Stabilitas. Stabilitas hanya bisa dicapai kalau Anda masih bisa melakukan belanja sosial ke bawah, Anda memberikan pekerjaan ke tengah, Anda bisa win-win dengan yang di atas. Apapun pilihannya. Dan itu harusnya adalah mengubah. Kalau saya yang ditanya, menurut saya harus ada game changer. Karena persoalannya tekanan fiskalnya sudah besar. Tapi kan bisa saja seperti yang dikatakan tadi. Pak Prabowo nggak seperti saya. Tapi kan kalau saya ditanya, kalau saya ditanya membutuhkan game changer. Oke, silakan. Nah, Bang Aiman, jadi begini. Memang kalau kita berbicara kembali lagi ke spirit topik hari ini, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, itu memang kita tidak bisa... Dan juga ada pagar laut tadi. Tidak bisa mengkuantifikasi apakah program A ini bobotnya sekian persen, program B ini bobotnya sekian persen. Tapi ini merupakan sebuah continuum, sebuah harmonisasi di mana kepuasan itu terbentuk akibat kebijakan-kebijakan yang rakyat merasa dan rakyat percaya bahwa itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro untuk rakyat. Nah, maka daripada itu kita perlu membedah satu-satu. Kira-kira apa sih komponen-komponen atau yang seperti yang biasa saya sebut ini gol-gol yang sudah terjadi di 5 menit pertandingan sepak bola ini, yaitu di 100 hari pertama ini. Nah, sebelum itu kita perlu mengklarifikasi beberapa hal. Saya rasa tadi ada beberapa statement yang terlalu tendensius. Yang mana tuh? Silakan Contoh diluruskan. misalnya ada kesan ingin mengsegregasi atau mengkotak-kotakan swasta dengan pemerintah. Yang saya rasa itu tidak sepenuhnya sama sekali tidak betul. Swasta dengan politik maksudnya? Swasta dengan politik. Bisnis ya bisnis aja. Kenapa contoh politik. misalnya? Nggak begitu ya? Sama sekali tidak begitu. Kenapa? Karena Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan juga selalu mengajak swasta untuk berturut serta untuk membangun bangsa ini. Untuk membangun, berkontribusi, menggunakan kontribusi swasta untuk program-program pemerintahan. Inilah yang namanya kolaborasi antara publik dengan private. Jadi sama sekali tidak ada segregasi seperti itu. Enggak, kalau soal itunya betul, Mas. Yang saya maksudkan itu pengendalinya. Nah. Jadi pengendalinya adalah pemerintah. Kalau sekarang ini kan ada pengendalinya Emang juga. zamannya Pak Jokowi siapa pengendalinya? Bukan Ya misalnya presiden juga? Undang-Undang Ciptaker bisa Oke. sekian cepatnya itu kan kalau nggak ada saweran kan nggak mungkin, Mas. Dari pengusaha maksudnya? Iya kalau nggak ada saweran. Ini yang saya bilang tendensius. Pengendalinya itu simple, Bang Aiman. Pengendaliannya adalah aturan yang berlaku seperti apa. Ini bukan masalah hanya kasus soal pagar laut atau kasus-kasus yang lain. Ini semuanya seragam. Presiden mengatakan bahwa kita justru ingin mengajak swasta untuk membangun negeri. Tetapi rambu-rambu yang ada, aturan-aturan yang ada itu harus dipatuhi. Siapapun swastanya, semuanya terbuka lebar asalkan mengikuti aturan. Tapi saya mau tahu, ini tudingan, boleh saya bilang tudingan ya? Jadi di zaman sekarang kalau bukan merupakan game changer, maka Pak Prabowo akan diatur oleh swasta, itu yang Anda sampaikan kan? Ya. Kalau tidak mengubah. Kesan yang paling semakin mengerucut ya dibalik kan gini. Melanjutkan Jokowi ini Artinya diatur oleh swasta kan gitu? Melanjutkan Jokowi ini juga sebetulnya ada memecah suara kelompok kelas menengah demokrasi. Ya kan yang tadinya mendukung Jokowi dengan segala macam yang terjadi, dengan melihat konflik kepentingan segala macam, sekarang sangat kritis loh terhadap persoalan demokrasi, demokratisasi dan sebagainya. Nah, ini juga adalah satu fakta. Jadi kalau misalnya yang ini misalnya biarin aja lah, dia nggak membahayakan. Betul, dalam survei mungkin suaranya nggak termasuk yang disurvei. Tapi ini hanya bisa dicapai kalau orang yang disurvei tetap puas. Puasnya orang yang disurvei ini apa? Ya dapat bansos. Zaman Pak Harto ya dapat sembako, dapat BBM. Ya apa kaitannya itu kemudian dengan mengatur ulang swasta lagi? Kan ada kaitannya. Gini Mas, untuk punya uang fiskal yang dalam fiskal yang sempit, ambil kata saya akan menerbitkan sekuritisasi lewat Danantara di luar APBN. Kan harus ada yang beli di tengah situasi global juga yang uncertainty. Yang membeli ini kan pasti swasta kan? Iya. Ya kan? Ya. Pasti swasta. Nah kalau swasta misalnya mau, oke Pak saya beli proyek saya, tanahnya tolong dikasih ke saya, nanti saya tanah ini saya go public segala macam. Kan nggak bisa begitu. Oke, dia ngatur tuh. Dia yang ngatur. Pak Prabowo nggak mau itu. Kalau kita lihat Trump deh, nggak usah kita ngomong Prabowo dulu deh. Trump dari 36 order itu seperti itu. Misalnya soal gas ya, yang dia bilang misalnya kita ambil contoh Trump dah, game changernya apa nih? Soal gas gitu, karena di Amerika Serikat itu employment-nya itu datangnya dari industri migas. Kalau dia tidak membuka yang namanya industri oil and gas-nya dan terus menginsentif energi alternatif EBT, maka pekerja tradisional dia tidak mendapatkan ruang untuk keberlanjutan. Itu untuk pemilih Mas Aiman. Itu untuk pemilih dia gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan saat ini karena dominasi atau swasta itu terlalu mendominasi. Itu versi Anda ya? Ya versi saya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa melakukan, nggak punya ruang gerak yang cukup. Versi saya,
sesuatu yang harus kita ungkapkan di depan. Jadi banyak kelompok demokrasi yang melek demokrasi mengkritisi situasi konflik kepentingan yang semakin parah. Oke, baik. Baik, ini versi Bung Yanuar, tapi silakan untuk kemudian dijelaskan. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami adalah seakan-akan ada narasi presiden itu mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang populis atau berdasarkan appetite daripada konstituen-konstituen. Tadi ada contoh misalnya contoh kenaikan tidak jadinya naiknya PPN dari 12% tetap di 11% itu adalah akibat karena presiden merasa bahwa ini akan kehilangan dukungan dari kelas menengah. Yang sebenarnya alasan sebenarnya bukan itu Bang Aiman. Alasan sebenarnya pertama adalah presiden menyadari betul bahwa karena nature of PPN itu pasti akan melemahkan daya beli. Sehingga pertanyaannya adalah oke, memang di satu sisi PPN menyumbangkan pendapatan terhadap negara. Hasil kenaikan itu diprediksi awalnya jika jadi naik dari 11 menjadi 12% itu bisa menyumbang sekitar 70 triliun ekstra pendapatan negara di tahun 2025. Tapi Presiden juga percaya bahwa ada cara-cara lain untuk memboost revenue kita. Kalau kita bedah, katakanlah komponen-komponen pajak. Komponen pajak itu tidak hanya PPN. Kita memiliki PPH, baik itu PPH badan maupun PPH 21 katakanlah. Maka daripada itu cara yang ingin Presiden tempuh adalah membesarkan sumber-sumber pendapatan dari pendapatan pajak yang lainnya. Melalui apa? Melalui apa yang selalu disebut sebagai tax compliance. Menaikkan tax base, orang yang selama ini tidak membayar pajak atau orang yang selama ini harusnya membayar sekian tapi tidak membayar sekian, itu yang akan ditertibkan. Lalu jangan lupa juga negara baru saja meluncurkan instrumen core tax, yaitu adalah suatu bentuk digitalisasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini juga. Nah, ini adalah metode-metode yang ujung-ujungnya bisa membesarkan penerimaan dari segi pajak. Lalu kedua adalah juga ada seakan-akan narasi yang mengatakan bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025, yaitu adalah instruksi Presiden untuk melakukan penghematan baik di tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah senilai kurang lebih 300 triliun di tahun 2025, itu bukan merupakan mengambil spending sehingga akhirnya tidak jadi di-spend. Bukan, tapi itu adalah meng-cut spending yang tadinya digunakan untuk spending-spending yang tidak berkualitas. Seperti misalnya perjalanan-perjalanan dinas yang tidak perlu. Meeting-meeting yang tidak perlu dan tidak berkontribusi. Itu di-cut dan direalokasikan untuk program-program yang bisa langsung bermanfaat kepada ekonomi, kepada kesejahteraan masyarakat, kepada development of human capital. Kenapa? Karena government spending, Mbak Engman, itu merupakan salah satu komponen pendukung dari ekonomi kita. Memang komposisinya tidak terlalu besar. Konsumsi domestik nomor 1, lalu di bawahnya ada investasi, lalu ada net ekspor, baru nanti di bawahnya lagi ada government spending. Tetapi Presiden juga menyadari bahwa selama ini postur daripada APBN ini masih bisa diperbaiki. Sebagai contoh, Bang Aiman, sekitar 1/3 sampai 1/4 dari total APBN kita di tahun 2025, yaitu senilai 3.600 triliun, itu larinya untuk belanja pegawai, untuk operasional. 1/4 lagi larinya ke transfer daerah, di mana kurang lebih setengahnya juga untuk membiayai belanja pegawai. Nggak produktif. Gitu. Nah, bukan berarti ini harus melakukan pengurangan pegawai, bukan. Tapi ini semua harus dievaluasi kembali, supaya apa? Struktur APBN kita yang hari ini terlalu OPEX oriented, itu bisa di-shift untuk menjadi struktur APBN yang lebih capex oriented. Capex oriented artinya apa? Investasi di infrastruktur, investasi di sumber daya manusia, termasuk salah satunya melalui program makan bergizi gratis. Sehingga spending ini menjadi spending yang berkualitas dan mampu mendongkrak ekonomi. Kalau plus pertanyaan kita bisa tadi, mendapatkan extra revenue. Oke, Bung Rio, tadi pertanyaannya adalah ketika ada kasus pagar laut ini, maka itu bisa dibaca oleh sebagian orang, termasuk oleh Bung Yanuar, adalah ini memainkan peran baru antara swasta dengan politik atau pemerintah. Supaya Pak Prabowo punya wewenang, punya kekuatan, punya power, punya keluasaan lebih terhadap para pengusaha. Tidak seperti sebelumnya yang terlalu diatur. Benar nggak? Saya rasa narasinya kurang tepat kalau dibilang ini. Kurang tepat seperti apa nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Yang penting kurang... Nanti saya janji akan berikan kepada Bung Rio, tapi sebelum ke Bung Rio, kalau tadi bicara Orde Baru, bicara reformasi, bicara aktivis, ini tiga-tiganya merujuk pada satu sosok. Sosoknya adalah Iqbal Ramadan, putra Pak Murdiono. Silakan, Iqbal. Iqbal, kalau saya tanyakan begini, apa yang Iqbal simak dari perdebatan ini, dan apa yang Iqbal lihat dari 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Terima kasih Bang Aiman sebelumnya sudah mengundang kembali. Sebenarnya kalau tadi perdebatannya ini kan lebih ke tataran elit ya.
Tapi bagaimana seharusnya kita melihat apa yang terjadi di akar rumput gitu. Kalau ditanya 100 hari, dari tadi saya juga nggak nangkep sebenarnya apa permasalahan 100 hari dari pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Kalau aku lihat yang di seberang ini diuntungkan gitu dengan Litbang Kompas sebenarnya. Jadi sebenarnya sedikit sulit juga kita untuk Tingkat kepuasannya tinggi. ya. Oke. Kemudian yang Sebenarnya nggak seperti itu atau gimana? Iqbal mau menyampaikan seperti apa? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama sebelum kita kemudian melihat ke depan sebenarnya perlu kemudian pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo gitu untuk kemudian mengevaluasi kinerja-kinerja para pembantunya gitu, termasuk juga Bang Emmanuel. Kemudian, Misalnya apa? banyak Evaluasi misalkan apa? Misalnya? bagaimana kinerjanya, kemudian bagaimana program-program yang harus dijalankan. Tapi sebelum ke sana itu kan nanti per kasus ya. Iya. Ada banyak sebenarnya yang mau disampaikan. Pertama, bagaimana kemudian dalam 100 hari ini kita melihat masih banyak agenda pemerintah atau kemudian kegiatan yang memang dilakukan masih dalam koridor hukum atau konstitusionalitas. Itu kan perlu kemudian dilihat konsistensinya. Jadi sebenarnya kita sulit juga untuk melihat bagaimana konsistensi dan kemudian bagaimana pemerintahan ini menjalankan pemerintahannya melalui konstitusi dalam kurun waktu 100 hari. Jadi yang harus dilihat adalah apa pasca 100 hari ini kemudian. Nah, kalau kemudian ditanya sebenarnya ini kita sebenarnya masih terjebak gitu dalam bayang-bayang rezim atau presiden sebelumnya. Kalau tadi saya lihat perdebatan antara Bang Dulai dengan Bang Ray Ranguti, ini kan perdebatan yang sebenarnya kalau ditangkap ini sebenarnya rezim keberlanjutan atau sebenarnya apakah rezim Prabowo Gibran ini kemudian dapat membuat masyarakat puas dengan program-programnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam isu anak muda di era Jokowi kita babak belur, Bang. Kita babak belur sekali. Pertama di isu kebebasan berpendapat. Anak muda itu kalau tidak salah jumlah pemilih tetapnya itu kan 55% menurut KPU. Tapi kemudian apa yang sebenarnya terjadi adalah anak muda hanya dilibatkan atau hanya dilihat melalui angka-angka saja. Kemudian kita hanya diambil suaranya melalui pada saat 5 tahunan pada saat pemilu. Tapi kemudian dalam isu-isu misalkan perburuhan, misalkan isu buruh, kita melihat bagaimana jam kerja fleksibel yang kemudian merugikan banyak anak muda. Kita banyak kemudian buruh anak muda, perempuan misalnya salah satunya, kemudian dilanggar hak-haknya. Ini kasus ya Bang ya. Nah Bang Emmanuel aku sebenarnya cukup kagum waktu itu Bang Emmanuel. Ini mungkin kalau kita kesulitan untuk mengkritik 100 hari pemerintahan Prabowo. Ya. Nah ini aku mau kritik ke Bang Emmanuel. Bagaimana kemudian kita melihat ini adalah sebuah presiden buruk. Ada seorang buruh perempuan Septia ditahan pada saat itu. Dikriminalisasi karena mengungkapkan bagaimana hak-hak normatifnya tidak diberikan. Di mana itu? Ada di PN Jakarta Pusat waktu itu kasusnya. Bang Emmanuel juga kan waktu itu sempat turun ke lapangan. Tapi di satu sisi sebenarnya ini walaupun kurang substantif, Bang Emmanuel juga kemudian mengatakan bahwa orang atau pemberi kerjanya cocok itu untuk menjadi menteri. Aku ngeliat video itu. Nah, aku rasa sebenarnya Bang Emmanuel di satu sisi Bang Emmanuel sudah berani turun dan kemudian memberikan keberpihakan kepada Septia misalkan salah satunya itu cukup baik, tapi di satu sisi kemudian memberikan kontradiksi gitu terhadap buruh, terutama buruh perempuan. Kemudian kita lihat Kritiknya maksudnya apa di sini? Kritiknya sebenarnya main aman gitu Bung Noelnya atau bukan, gimana? Karena tapi sebenarnya ini adalah presiden yang buruk itu, presiden yang buruk terhadap perlindungan terhadap buruh. Ini kan sebenarnya. Tapi kan datang waktu itu untuk kemudian memberikan semangat, advokasi dan sebagainya. Tapi di satu sisi, Bang Aiman ini bukan masalah memberikan semangat atau enggak. Bang Emmanuel kalau aku melihat
tidak memberikan posisi yang clear gitu terkait Septia. Misalnya? Boleh nggak aku jawab deh? Boleh Bang, boleh. Kan gini, itu kejadian saat kawan-kawan buruh dan Septia melakukan aksi, memang saya temuin. Dan posisi kita sebagai negara ya, kapasitas saya waktu menemukan itu bukan sebagai apa, tapi sebagai negara, bukan sebagai pribadi. Memang saya pertegas, saya tidak peduli siapapun yang mengganggumu, saya akan lawan. Karena posisi saya berpihak sama dia. Nah, saya tugasnya kan nggak boleh melihat pada satu sudut pandang. Jangan melihat pada sisi Septianya dong. Saya lihat dari sisi John LBP-nya, John LBF-nya. Dia banyak cerita. Abang, Pak Wamen silakan lihat di kantor kami, silakan diaudit. Saya sampaikan, saya mau tahu, saya bilang. Posisi saya tegaskan bahwa saya harus berpihak dengan Septia. Dia kaum perempuan, dia termarginalkan, dan kamu nggak punya hak untuk mengkriminalkan. Saya jelaskan semua. Nah, John LBF ini, dia kan aktivis media sosial. Iya, diedit-edit aja yang perlu-perlu. Tapi secara full tidak. Dan saya sampaikan di tempat ini, tidak pantas seorang buruh yang saya bela mencurigai saya. Dan itu merusak integritas saya bilang. Dan saya tidak mau. Dan Bang, bagaimana? Enggak, saya tidak akan mau, saya bilang. Maaf, saya kasar saat itu. Saya tidak akan mau membela orang yang tidak mempercayai saya. Masa saya harus melihat dari sudut pandang Septia aja sih? Saya harus lihat dari sudut pandang yang lain dong. Di sisi lain, di tempat John itu, ada berapa ratus juga perempuan yang bekerja. Yang menggantungkan nasibnya di John LBF. Lantas kita harus ini juga. Negara itu harus bisa adil. Harus mampu menjadi jalan komunikasi yang baik. Malah saya dicurigain. Saya marah besar. Waktu itu, Curiga apa waktu itu? ya sangka saya terlalu berpihak sama John LBF. Karena John LBF waktu itu mendukung Prabowo Gibran kan begitu? Enggak ada kaitannya, enggak ada kaitannya dengan itu, enggak ada. Karena saya waktu itu saya hadir ke tempatnya John LBF ini. Kan itu yang menjadi persoalan, dianggap bahwa saya sudah main mata. Saya bilang nggak mungkin. Sama halnya kasus Ritek. Kita kenceng berjuangin buruhnya. Apa yang dimainkan terhadap diri saya? Noel minta 20% saham. Saya katakan orang ini benar-benar biadab, kurang ajar yang memainkan ini. Dan itu aktivis juga yang menyampaikan. Dan itu politisi juga yang menyampaikan. Saya bilang, saya bilang, saya orang yang kasar. Saya aktivis jalanan, saya nggak peduli itu dengan siapapun. Saya injek kepalanya, saya bilang. Saya injek kepala nih politisi ini. Mau dia lingkarannya Pak Prabowo, mau lingkaran di DPR RI, saya injek kepalanya. Jangan pernah menghina perjuangan saya. Karena ketika saya berjuang, hanya ada dua. Menang atau kalah. Saya tidak mengenal yang namanya cuan. Saya tidak mengenal yang namanya 20% saham. Gak kenal itu dalam kamus perjuangan saya. Jadi saya gak pernah takut, saya bilang. Kau kira jabatan saya ini bisa membuat saya berubah? Gak akan berubah. Saya gak peduli. Kemudian ada bisnis, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah sebagai Menteri Tenaga Kerjaan meyakinkan untuk tidak ada PHK terhadap buruh. Itu. Oke. Ada soal ini, kita bicara soal ini, silakan. Oke, baik. Nih, saya mau lanjut yang lain ya. Enggak, yang ini aja, yang ini dulu. Ini terkait isu buruh tadi. Ya. Enggak, yang tadi soal Septia tadi udah selesai? Udah selesai. Maksudnya masih banyak. Karena udah selesai, maka mau ini kan masih banyak sebenarnya yang. Enggak, bukan. Kalau yang Septia itu Anda sudah terpuaskan dengan itu. Artinya memang tidak ada permasalahan dengan. Enggak, tapi sebenarnya ada tapinya. Emmanuel juga nggak boleh Bang sama buruh terlalu keras gitu. Saya nggak ada urusan. Saya nggak peduli. Saya nggak ada urusan. Saya sampaikan ke kamu Dinda. Kalau manusia yang kita perjuangkan, lantas kemudian mencurigakan dan merendahkan integritas saya nggak peduli. Mau 1.000 buruh, 2.000 buruh, 1 juta buruh, nggak peduli. Ini posisinya Bang. Saya aktivis jalanan yang ditugaskan sebagai wakil menteri. Kewajiban saya adalah menjaga yang namanya stabilitas antara kelompok buruh dan pengusaha. Itu saya setuju Bang. Cuman kita kan perlu kemudian mengedepankan bagaimana hak-hak buruhnya. Itu saya setuju di situ. Cuman itu saya bela nggak hak buruhnya? Dibela. Kewajibannya semuanya saya bela. Saya nggak pernah peduli. Nih nggak ada sejarah nih yang saya ceritakan. Tidak ada sejarahnya ketika buruh softtek dipecat, 308 buruh dipecat, langsung berubah sikap perusahaan, kita datangin untuk minta tidak dipecat. Baru sejarahnya itu. Dibatalkan PHK-nya. Enggak, di kita ini banyak sekali, Dinda, yang harus kita perjuangkan. Saya tidak melihat soal kuantitinya. Demo 1, demo 1.000, demo berapa.
Saya nggak mereka punya hak untuk diperjuangkan. Tapi ketika dia mempertanyakan dan mencurigai integritas saya punya hak untuk marah. Saya nggak peduli itu. Oke. Bang, saya setuju sampai di situ. Cuman maksud saya adalah bagaimana kemudian Bang Emmanuel ini sebenarnya kemudian mengevaluasi dirinya. Kalau tadi setuju, saya setuju. Apa yang mau dievaluasi dari saya? Enggak, itu tadi posisinya terlalu galak gitu keburu. Oke, baik. Dan terlalu Itu galak. penting, saya nggak peduli. Tapi nggak galak. Bukan soal galak ini. Tapi kita akan kembali nanti dengan prinsip yang lain. Kita kembali saat lagi tetap sama kami Rakyat Bersuara. Saya nggak kerasa ini udah sesi terakhir dan harus ada closing statement. Saya mulai dari Bung Rey dulu deh. Saya? Dari tadi soalnya agak diam. Silakan, Bang. Closing statement tuh harus pejabat dulu. Oke, kalau gitu sana. Kalau Bang Rey. Nanti kan dijawab sama kalau Wamen dulu nanti nggak bisa dijawab. Wamen pemuka. Sekarang sebagai kritikusnya. Baik, sekarang kita berbicara pada dua aspek ya. Aspek pertama adalah soal tingkat kepuasan gitu. Bagi saya sih sebetulnya nggak terkejut amat dengan angka 81%. Kenapa gitu? Karena lagi-lagi ini kan melanjutkan tradisi yang dibuat oleh Pak Jokowi. Bahwa aspek pemenuhan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan program populisme itu harus didulukan. Sehingga dengan begitu tingkat kepuasan bisa terjaga ya kalau Pak Jokowi itu kan di sekitar 70% kan. Meskipun terakhir adalah 80% kan. Nah nggak perlu pakai survei-surveian itu menurut saya sih. Udah ketahuan tuh istilahnya kan orang baru dikasih bansos. Orang baru dikasih MBK. Dikasih pajak ditunda. Nah gaji guru dinaikkan. Gaji buruh dinaikkan. Ditanya puas nggak? Ya puas lah. Siapa yang nggak puas gitu. Dengan program mereka kayak begitu. Makanya nggak butuh lagi itu survei-survei untuk bisa membuktikan. Dan itu bukan khas Indonesia. Di seluruh dunia ini kalau cara pemerintahnya begitu, pasti semua rakyatnya juga mengatakan puas gitu. Nggak mesti harus di Indonesia kan yang begitu-begituan gitu. Jadi pada tingkat tertentu, kalau pola ini yang dipakai, ya kita udah tahu tuh polanya tuh. 5 tahun terakhir yang dilakukan Pak Jokowi itu kan. Enggak, saya nggak berbicara salah dulu. Nggak, kalau mungkin nanti saya akan ke sana. Oke. Nah kalau pola ini yang dipakai oleh Pak Prabowo, ya itu sama dengan yang dipakai oleh Pak Jokowi dalam 5 tahun terakhir untuk menjaga apa yang ia sebut sebagai tingkat kepuasan kepada publik itu. Oke. Tapi jangan banyak-banyak. Nah, masalahnya adalah apa yang tadi disebutkan oleh Bung Yanuar. Iya. Kemampuan fiskal kita mencukupi nggak untuk melanjutkan program ini atau tidak gitu. Sebab kalau enggak bisa anjlok tiba-tiba tuh. Kalau anjlok tiba-tiba proses Bangladesh macam-macam bisa kejadian gitu. Ya. Itu pertama. Nah, selain tentu saja penghematan terhadap belanja berhubungan dengan pegawai, saya juga mengusulkan supaya pembantu presiden juga mulai diefisienkan. Kan 44 itu kebanyakan dong. Kalau dihitung-hitung misalnya kalau kita pakai aja 34 seperti yang dipakai di zamannya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kan ada 10 kementerian yang harus dibuang tuh. Berapa tuh yang bisa dihemat? Itu bagian penghematan maksud Anda? Yang saya begini Bung Noel, kalau tingkat kepuasan Pak Prabowo sampai 80%, rasanya you juga nggak dibutuhkan di situ lagi gitu loh. You keluar aja, nggak ada tantangan lagi tuh udah 81%, ngapain lagi di situ? Nah gaji lo ya dengan staf macam-macam itu sumbangsan ke MBG gitu loh, Pak. Kau jadi aktivis lagi seperti biasa gitu kira-kira kan. Itu lebih realnya, lebih konkret. Karena fiskal kita nggak cukup kata Bung Yanuar tadi ya. Atau nyalek ya. Karena fiskal kita nggak cukup nih kalau pakai model begitu sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah makanya kalau udah 80%, ya mau ngapain lagi gitu loh Pak. Baik. Itu satu ya. 2 menit, jangan kepanjangan. Yang kedua pertanyaan, dan ini pertanyaan saya. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi selama 5 tahun yang berkisar 70%, apa sih yang didapatkan oleh bangsa ini dari tingkat kepuasan itu? Saya nggak masuk dulu dah ke 100 hari ya. Apakah ekonomi kita membaik? Apakah penegakan hukum membaik? Apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia membaik? Apakah kebebasan berpendapat membaik? Apakah polisi kita ya kan makin membaik? Ya, apakah tingkat kesenjangan kaya miskin makin membaik? Apakah dinasti politik makin bisa dikurangi? Dengan 5 tahun kepuasan kepada Pak Jokowi itu berkisar di angka 70%.
Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Silakan dijawab oleh publik. Gitu kan? Baik, silakan publik menjawab. Oke, baik. Karena bagi saya kecil aja kita lihat kasus pagar bambu. Nah, masuk ke situ tuh. Pagar laut. Pagar laut itu, pagar bambu di laut. Ya kan? Pagar bambu di laut menjelaskan kepada kita gimana tata cara, tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan. Anda bisa bayangkan berbulan-bulan kita untuk hanya nyari tahu siapa sih yang punya ini gitu loh. Ya sampai hari ini Dan hari ini dan sebagainya. Oleh karena itulah saya mau ingatkan kepada Bung Noel dan kawan-kawan semua kalau masih senang di sana karena udah nggak tantangan sih menurut saya 80% itu gitu. Apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu. Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi. Apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh kalau memperbaiki polisi segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Ini dijawab dulu, silakan. Semuanya dijawab dulu boleh ya? Karena bagian dari pemerintah juga. Pertanyaannya? Tadi disebutkan satu Kan jelas, Bung Noel kalau 80% ngapain lagi lo di situ? Ini Dan sekaligus Jokowi mania kan? ukuran pemerintahan 5 tahun ke depan masa diukur dengan 3 bulan sekarang. Itu nggak fair juga. Tadi Om Bung Daulay harus nyampaikan nggak mungkin kita ternina-bobokan dengan hasil kepuasan sekarang karena nanti juga belum tentu. Sama halnya waktu Jokowi, semua rakyat senang, ujung-ujungnya mencaci maki tuh. Sampai ada orang yang bilang anak muda tadi disampaikan kita anak muda kehilangan kebayang apa dicaci maki Jokowi, diapain segala-galanya, difitnah. Nggak ada tuh anak muda yang ditangkap. Beda waktu kita di Orde Baru ngomong apa bukan ditangkap lagi, kita diinjak-injak tuh. Bang, Jadi saya lihat gini Dinda, hari ini memang kita bisa anak muda akuin. meninggal di reformasi di korupsi. Berapa? 4 anak muda meninggal di reformasi di korupsi. Siapa? Karena apa? Karena demonstran, karena demo. Demonya apa? Maksud dia ini era reformasi. Iya, maksud kan Demo Di peralihan loh. Ini loh, Dek. Bang Emmanuel kan bilang tidak ada yang ditangkap. Tahun 2020. Saya kasih contoh, bukan hanya itu. Ada yang Kawan meninggal. kita Syahganda Nenggolan ditangkap di rezimnya Jokowi. Jumur Hidayat ditangkap di rezimnya Jokowi. Karena asumsi mereka ikut serta menggerakkan massa untuk menolak undang-undang Cipta Reformasi Kerja. di Korupsi. Udahlah Bung Noel. Kalau yang kayak begitu soal itu banyak itu kita catatannya. tahu lah. Gue tanya langsung ke jumurnya sama si Sagandanya, bos. Lu semua di cloning ini loh. Dan si percakapan kalian ngeri, bos. Itu yang kan nggak ada yang tahu kalian itu. Maksudnya layak untuk dipidanakan. Makanya kita sampaikan, aduh bos, kayak gini-gini tak usah lah. Ini kita tahu semua, ini kawan gue semua. Ya. Dan kita juga tidak suka dengan tindakan waktu itu, kekuasaannya Jokowi. Bener nih, misalnya kawan-kawan bilang ugal-ugalan. Iya, kita ingat tidak Bung, ya. suka. Ingat, Dan Bung. salah satu yang kita marah, Anda saat itu, banyak sekali salah satunya kabinetnya Jokowi yang keluar ugal-ugalan, yang maling, yang kekuasaan rampok. Pak Kita Jokowi. lawan tuh, bos. Makanya, Anda Kalian saat kemana? itu keluar dari kekuasaannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang dianggap diperlakukan dan dikriminalisasi. Entah saya sakit hati nggak? Bukan, yang saya mau katakan itu adalah Anda membantah pernyataan Anda sendiri yang mengatakan nggak ada itu kriminalisasi di zamannya Pak Jokowi. Ada Syahganda, ada Jumhur, bahkan Anda keluar dari pemerintahannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang saat itu menurut Anda dikriminalisasi oleh pemerintah. Dan saya bangga dengan apa yang dilakukan saat itu. Oleh karena itulah Bung. Gini Bung, Itu ketika kita kepada aktif di kita, jalanan, di zamannya Pak difitnah Jokowi oleh kekuasaan, terjadi itu seperti menaruh mahkota di kepala kita, bos. Dan kala kriminalisasi itu terjadi, Bung Noel yang mengaku dirinya sebagai aktivis nggak bisa terima. Saya lebih memilih di jalan ketimbang mendukung kriminalisasi yang dilakukan oleh saya pemerintah dengan Jokowi. bangga tuh. Kira-kira itulah Gua makanya. Gue ngebangga ngebelain kawan gue Munarman. Gue bangga dihabisi di kekuasaannya Jokowi. Betul. Itu akan menjadi catatan sejarah untuk saya. Itu Bahwa kekuasaan itu tidak mengenal namanya loyalitas. Betul. Oleh karena itulah kita mengatakan di zamannya Pak Jokowi terjadi kriminalisasi. Gini dong Bung, gini, kita sepakat dengan pernyataan itu. Oke, kita anggap melakukan kriminalisasi.
harus dipamin. Ada nggak orang yang berani ngelawan kekuasaannya saat itu, menteri-menterinya, yang bandit-bandit itu, yang maling, yang korup dan sebagainya? Nggak ada yang berani, diam semua. Itulah makanya. Saat semua, memang ya itu bukan sebuah kebanggaan, tapi itu bagian catatan sejarah yang saya miliki. Iya. Bahwa kita tidak diam. Walaupun kita bagian dari pendukung Jokowi saat itu. Sebetulnya diskusi kita Bung Noel bukan di situ. Betul. Yang mau kita tunjukkan itu Anda bahkan korban dari sikap Anda yang menolak kriminalisasi di eranya Pak Jokowi. Ya. Itu maksud saya. Jadi, Oleh karena itu konsekuensi, Bos. Jangan Konsekuensi. disampaikan. Kalian konsisten. Ini kan waktunya udah mau habis nih. Kalian closing statement. Udah mau Ya, habis cek aja, Pak. waktunya Silakan. kok jadi pembicaraan pribadi nih saya lihat. Silakan, Bung. Yang kita Bung pikirin Saleh. ini rakyat Indonesia nih banyak. Jadi pertama yang saya sampaikan, mulailah bersikap dan berpikiran positif pada pemerintahan ini. Itu Pak. Karena saya lihat dari tadi, kalau Anda masih berpikiran negatif pada orang yang sudah berbuat baik, saya khawatir ini jadi problem tersendiri, pribadi Pak. Bukan problem bangsa ini. Karena itu saya meminta kita semua, masyarakat juga pada umumnya, berpikiran positif dulu apa yang sudah dicapai dan sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan pemerintah sebelumnya juga. Dan pemerintah sebelumnya tentu. Karena itu ada sejarahnya juga. Nah, karena itu kalau Anda menemukan hal-hal yang salah di dalam pemerintahan ini, itu adalah catatan penting yang bisa Anda laporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Supaya diproses. Ya kan, silakan disampaikan, oh ini kurang baik dan kurang baik. Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa Pak Prabowo sekarang sedang sungguh-sungguh untuk katakanlah memberdayakan seluruh masyarakat kita, Pak. Bukan hanya dari APBN. Tadi dikatakan APBN kita lemah. Oke, Pak. Tapi ada beberapa program-program kerja yang bernuansa kerakyatan yang bukan dari APBN. Contoh penghapusan utang UMKM. Itu kan uangnya bukan dari APBN, Pak. Kemudian nanti akan dikasih KUR 300 triliun. Itu pemerintah sedang bekerja sama, jangan dipotong dulu. Nah, saya mau menambah info, rumah gratis 3 juta saya dengar tadi. Ya, sebentar dulu, nggak perlu Anda jelaskan. Oh kan? iya makanya menambahkan. Bukan, rumah Anda ini gratis kan 3 juta. inilah yang saya bilang salah satu tipologi masyarakat kita yang tidak mau maju. Belum apa-apa sudah protes, belum apa-apa sudah potong. Ya kan, padahal saya sedang menjelaskan. Ya kan, saya akhirnya kan bingung ini. Jadi saya sampai di titik mana tadi saya jelaskan. Dan yang ketiga, saya ingin menjelaskan lagi soal KUR. Ada 300 triliun. Kebetulan di komisi saya, Pak, saya tahu. Dan anggaran 300 triliun itu nggak mudah. Dan itu bukan dari APBN. Sama sekali 300 triliun bukan dari APBN. Dari sekarang pemerintah sedang berkonsolidasi dengan bank-bank yang ada. Ya kan, bagaimana supaya itu terpenuhi untuk siapa? Untuk masyarakat kita. Supaya UMKM kita, pebisnis-pebisnis di UMKM itu bisa muncul berkembang dan bisa bersaing dan menciptakan lapangan pekerjaan di sekitarnya. Kemudian pemerintah juga sekarang ini sedang berupaya keras keliling dunia, Pak. Ke berbagai negara, terutama Pak Presiden, supaya orang-orang dari luar negeri datang ke sini investasi. Dan itu bukan mudah, misalnya kayak di India. India ini jangan dianggap sebelah mata, Pak. Ini kekuatan ekonominya juga lumayan. Ya. Cina juga lumayan, Pak. Coba bayangin kan ke negara-negara ini pergi ke Amerika, ke Rusia. Ini kan semua negara-negara yang kita harapkan bisa dan mau berinvestasi ke Indonesia. Anda boleh tertawa, mencibir, silakan. Tetapi ini kan sedang dikerjakan, kecuali kalau presidennya nggak mengerjakan apa-apa. Kecuali misalnya presidennya diam, gitu loh. Maka saya bilang tolong hindarkan keluarkanlah buruk sangka dari hati. Itu penyakit hati yang tidak bisa diobati. Kalau penyakit hati yang nggak diobati, Pak, masuk ke rumah sakit pun nggak akan ada dokter yang bisa mengobati itu. Kalau kepuasan sudah di 80% dan Anda artinya ini Pak Partaonan nggak perlu juga kayaknya Pak Prabowo ngejar koruptor itu ke Antartika. Tanpa dikejar ke Antartika pun tingkat kepuasan sudah 80%. Saya mau katakan ya. Apalagi kalau Pak Prabowo kejar ke Antartika. Ada satu hal yang agak unik dan sebetulnya kontradiktif dalam pemikiran dan tipologi gayanya Pak Ray Rangkuti. Pertama dia bilang tadi ya, ini mestinya kementeriannya diganti jadi 34. Enggak seperti sekarang 43. Ya contohlah Jokowi. Padahal dia nggak suka sama Jokowi. Sekarang dia minta ini sebentar. Ada lagi. Kemudian dia minta Saudara Noel keluar dari kabinet. Padahal secara demokratis
Noel itu masuk kabinet ditunjuk oleh presiden, itu hak Kalau prerogatif ini perlu saya presiden. jawab dong. karena Dan mengungkit ini berseberangan dengan apa yang sebetulnya tadi dia sebut. Ya. Ini karena Dan itu pribadi tidak sedang menjawab. demokratis. Ya. Gaya-gaya Singkat itu aja, tidak banyak karena waktu udah habis ini nih. tipikal orang yang terlalu lama menjabat. Jadi setiap kritik dianggap itu kebencian. Oh, saya bilang hindari dari hati Anda. Rasa yang tidak Tahunan sudah suka. mengatakan kritik saya kepada Pak Jokowi dianggap adalah ketidaksukaan saya. Enggak ada. Ada kira-kira pernyataan tuh. saya begitu, tidak ada. Ada tadi. Dari mana? Ayo, Mana? Kita ulang lagi. Coba mana? Kita ulang. Oke, baik. Emang ada saya sebut, saya bilang yang kedua, luruskan hati. Beliau mengatakan bersihkanlah hati. Iya. Kita ini sedang mengingatkan Pak Prabowo, jangan terlalu dinindak-bobokkan dengan angka 80%. Di depan kita ada masalah. Justru kita sedang memberi masukan kepada Pak Prabowo yang boleh jadi Noel belum sempat menyampaikan. Dan kelihatannya Tahunan belum sempat menyampaikan. Dan kelihatannya Tapi Pak Rey sudah didakwahi kita dengan mengatakan ini loh, jangan Anda salah sangka dengan seakan-akan Pak Prabowo tidak sadar diri bahwa angka-angka dari survei-survei itu membuat dia nina bobo. Nah, dia iya. ngomong di media kok bahwa kita harus bekerja. Saya berbuat ini bukan supaya orang misalnya menganggap saya baik begini dan begitu. Nah. Dan jelas kok disampaikan di publik Baik. itu, apalagi kurangnya. Silakan. Baik. Baik, kalau saya intinya sederhana aja gitu ya, bahwa Singkat aja Bang ya, 1,5 menit sekarang. singkat aja, Karena udah habis kita waktu. pernah mengalami yang namanya situasi yang seolah-olah stabil, kemudian tahu-tahu krisis. Dan 98 maksudnya? 98. Oke. Dan biaya krisis itu besar Bang Aiman. Ya. Bahkan kalau kita bilang ruang fiskal kita yang sempit, salah satunya juga karena ada obligasi rekap yang ngegulung di revolving masuk ke surat utang negara. Jadi Utang terus. ya, ada beban masa lalu yang ada di situ. Jadi saya ingin mengatakan biaya krisis itu besar. Nah, jadi saya tetap berharap bahwa pemimpin mau dia keberlanjutan, mau dia bukan keberlanjutan, dia tetap harus membawa yang namanya harapan baru. Nah, dalam situasi yang berat seperti ini, menurut saya ada dua. Kalau tidak menggeser keseimbangan, berarti keseimbangan lama. Kalau keseimbangan lama dalam sejarah yang paling dekat, Bangladesh 2024, kita mengalami 98 gitu ya, reformasi segala macam, itu kan sebetulnya karena dalam posisi yang namanya keberlanjutan sudah dalam titik puncak, yang kemudian law of diminishing return, dia menurun. Karena adanya ketidakmampuan memenuhi apa yang bisa dipenuhi sebelumnya. Nah, jadi kalau juga mau keberlanjutan agar titik ini tidak menjadi titik optimum yang menjadi titik turun baru, dia harus menggeser kurvanya ke permainan yang baru agar ada titik keseimbangan baru. Jadi menurut saya beberapa terobosan, game changer dan sebagainya perlu diambil inisiatif oleh seorang pemimpin. Jadi kalau saya singkatnya, figur Pak Prabowo wajahnya ketika mulai masuk ke politik dari Gerindra sampai ke pemilu yang menurut beliau 2 kali kalah dan sebagainya, menurut saya itu sebaiknya itu yang tampil. Karena itu dalam artian itulah yang akan membawa game changer baru. Jadi kalau saya simpel aja Bang Aiman ya, misalnya kita ambil contoh gitu ya, Vietnam ya. Orang mungkin nggak tahu Vietnam dong. Sekarang lagi gemilang dia. Tapi orang nggak tahu. Vietnam dong itu terhadap US dollar 26.000 loh. Kita 16.000. Artinya lebih kuat kita. Anda mau mengatakan itu? 16.000, 26.000. Volatilitasnya sama. Tapi kenapa Vietnam bisa maju kayak gitu? Kalau kita lihat Vietnam itu ternyata pelemahan Vietnam dongnya itu mendorong ekspor. Sementara kita tidak. Kemudian Vietnam elastisitas impor inflasinya, jadi inflasi yang diakibatkan oleh impor itu 0,45. Sementara kita inflasi kita dibentuk oleh impor. Apa fenomena terakhir? Ternyata tahun 2016 Vietnam yang menjadi negara importir durian terbesar kedua setelah Cina, sekarang menjadi eksportir terbesar. Artinya nggak omon-omon. Ada yang dilakukan untuk mensejahterakan petani. Karena petani, kalau ngomong petani sawah dan sebagainya mungkin marginnya tipis. Sekarang hari ini Bang Aiman, kalau kita lihat harga kopi, harga tertinggi sepanjang sejarah dunia di bursa komoditas kopi. Apakah kita mendapatkan keuntungan dari situ? Bisa ya, bisa tidak. Nah, jadi maksud saya artinya kita harus menggeser permainan ini. Tadi nggak ada bedanya dengan yang dikatakan oleh Gerindra narasinya. Mungkin kalau saya, karena saya orang dari luar, saya pakai bumbu-bumbu tentang hubungan dengan Jokowi, hubungan
patronasi relasinya dengan swasta. Tapi intinya kalau dari Gerindra tadi mengatakan dalam harmonisasi kita akan membawa ke narasi baru. Berarti artinya keseimbangan baru dibawa lewat permainan lama. Saya katakan semoga itu tercapai. Kita kan tidak mau krisis juga Bang Aiman, tapi kita juga perlu mengingatkan kok kayaknya harus ada permainan baru yang diciptakan. Jadi kalau Game menurut changer. saya game changer yang memang pada akhirnya realita ke masyarakat. Baik, makasih Mas Indra. Silakan, 1,5 menit jangan terlalu panjang, Mbak. Termasuk tadi soal apa namanya? Ya, terima kasih Bang Aiman. Soal kocok ulang tadi swasta tadi ya, belum jawab tuntas tadi. Pertama kita harus menyadari bahwa kita baru memasuki 3 bulan pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Masih ada 57 bulan lagi ke depan. Selama periode total 60 bulan 5 tahun ke depan. Ini adalah momen di mana kita harus memupuk satu optimisme. Kedua adalah kekompakan bahu-membahu mensukseskan program-program unggulan daripada Presiden Prabowo. Bapak Ibu, kita akan memiliki program-program yang ditujukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia kita 10, 15, 20 tahun lagi ke depan melalui program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo juga bahkan di bulan pertama beliau kunjungan ke China, ke Amerika, Amerika Latin, bahkan sampai ke Inggris membawa oleh-oleh investasi hampir 300 triliun rupiah foreign direct investment. Investasi ini nanti akan kemana-mana. Ini bisa membuka industri-industri baru, lapangan-lapangan pekerjaan baru yang memiliki gaji yang jauh lebih tinggi. Investasi ini juga akan dapat memboost net ekspor kita. Investasi ini juga dapat memboost domestic consumption kita yang ujung-ujungnya ini semua akan membantu mendorong visi mulia kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan even beyond untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Terakhir Bapak Ibu, ini mungkin tadi ada pertanyaan dari Bang Aiman soal kocok ulang. Perlu kita tegaskan, Panglima tertinggi di Republik ini adalah aturan, hukum. Presiden hanya menjalankan apa yang dibunyikan oleh aturan. Dan ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa memang siapapun, pihak swasta manapun, akan diajak untuk membantu membangun negeri ini bersama-sama, tetapi ikutin aturan mainnya. Kepastian hukum ini juga akan menjadi sangat penting ketika kita akan mulai mendatangkan investasi-investasi baru di masa depan. Baik investasi domestik maupun investasi dari luar negeri. Ini semua tidak lain dan tidak bukan Bang Eman adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik, karena saya dapat bersaksi bahwa setiap hari yang ada dalam benak Presiden Prabowo ketika beliau berbicara, melakukan diskusi-diskusi, bahkan dalam rapat-rapat, dalam pembekalan-pembekalan internal, beliau itu hanya memikirkan satu hal, rakyat Indonesia, dan tidak ada lagi yang lain. Jadi saya rasa itu Bang Eman, terima kasih banyak. Terakhir, Bang, 1,5 menit. Ya. Ya, diakhiri oleh anak muda. Pertama ini ya, tadi sih kalau kita lihat bersama-sama apa yang disampaikan banyak yang sangat baik. Tapi kan kita harus kemudian melihat apa pasca 3 bulan ini atau apa setelah 100 hari ini. Apakah kemudian diwujudkan gitu dalam bentuk yang nyata atau ya tidak beda jauh gitu dengan rezim sebelumnya. Kita kan dapat melihat gitu bagaimana kemudian rezim sebelumnya dengan gamblangnya, tadi kata Bang Emmanuel, ugal-ugalan. Nah, di rezim sekarang sebenarnya kalau kita lihat, tadi Bang Emmanuel kan yang bilang rezim sebelumnya ugal-ugalan. Jangan jadi aktivis itu Nah, yang sebelumnya yang sekarang anaknya jadi wapres. Tapi presidennya menurut saya tetap yang terbaik. Nah, itu lain soal Bang. Pak Tapi Jokowi yang begini, terbaik menurut. Tetap terbaik buat tapi saya. begini yang mau. Beliau punya catatan sejarah yang dimanapun pemimpinnya tidak mampu melakukannya. Baik, Walaupun itu- gimana pun saya objektif. Harus melihat pada Ya baik itu lain soal. Betul. Itu lain. Rezimnya ugal-ugalan deh, presiden yang terbaik. Iya. Oke. Ya baik. Ugal-ugalan menterinya maling, copet. Iya, maling dan copet. Ini saya ngomong, saya nggak bakal mau minta maaf. Dan itu terbukti. Ada petugas partai yang nyopet bansos. Dan yang berani teriak hukuman mati cuma saya saat itu. Dan itu fakta. Bung Aiman itu yang dulu wawancara saya pertama. Iya. Dan saya langsung menyebutkan namanya. Itu Julian Batubara tuh. Mensos Batubara itu. Saya Jadi wawancara Bung Noel. ini Bang Aiman. Presidennya Jokowi.
Ya kan ada dua kepemimpinan itu. Kepemimpinan yang di istana sama kepemimpinan yang satu lagi. Ya Jadi kan, wajar sebelum tersandra. kita kemudian Kasian membahas dong Jokowi 100 terus hari, disalahin. kita harus juga kemudian menghilangkan bagaimana noda rezim sebelumnya. Ini kan putusan MK kok pasti jadi perdebatan yang sangat panjang kan. Bagaimana kemudian konstitusi diotak-atik oleh pamannya, kemudian pamannya memiliki kepentingan pastinya agar keponakannya atau pada saat itu anaknya Presiden Jokowi kemudian menjadi wakil presiden. Ini kan noda yang sebenarnya amat sulit dihilangkan. Jadi kalau tadi Bang Yanuar bilang harus ada kocok ulang swasta, kalau aku menurutku kocok ulang elit dan menteri-menteri yang masih bekas dari rezim sebelumnya. Oke. Kalau tadi kata Bang Emmanuel kan banyak yang maling. Masih ada gak Bang yang maling? Kamu yang lihat tuh sebagai anak muda. Kan ini perdebatan yang kemudian panjang kan. Ini jadi sebenarnya harusnya Bang Emmanuel kemudian yang memberikan bocoran. Prabowo sudah mengingatkan, jangan sampai kalian kirim di kabinet nanti itu para pencopet APBN dan APBD. Dia tegas tuh bos. Jadi kalau kau taunya lagi nanti lihat aja nanti. Ini presidennya galak, Kapolrinya galak, Jaksa Agungnya galak. Berapa hakim yang kemarin kurang gimana Pak Prabowo itu dilempar kotoran dengan hakim-hakim yang mengkhianati cita-cita Pak Prabowo. Kalau Kapolri galak aku mungkin setuju, tapi belum ada sejarahnya. Enggak, di eranya Pak Sigit Kapolri sekarang bikinin namanya Des Tenaga Kerjaannya. Artinya itu bicara tentang keberpihakan terhadap buruh. Kau konsen terhadap buruh kan? Ya, tapi kau konsen terhadap buruh kan? Ya, kasih saya harusnya kau yang aktivis buruh ini mendukung gagasan Kapolri. Bentar. Karena itu ada Des Tenaga Kerjaan yang tidak ada pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi di era Kapolri, Sigit, nggak pernah ada seorang propam membunuh anak buahnya. Dan itu banyak terjadi. Ditangkap nggak? Ditindak tapi nggak? tidak pernah terjadi reformasi Polri. Ditindak nggak? Masih terjadi banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Polri. Dinda, jangankan Polri Polri yang begitu besar. Dalam keluarga kita aja yang cuma 9 orang, ada nggak dari 9 orang yang nyasar berbuat jahat? Ada nggak? Enggak, ini kan kau tahu usah ngomong yang lembaga jadi besar kunci adalah di proses hukum atau tidak, itu yang menjadi penting. Itu di Ada proses hukumnya. hukuman terjadi keberulangan, Anda Bang. menikmati berita-berita tentang sesuatu yang tidak tepat dilakukan oleh apa yang disebut oknum kepolisian. Apakah Anda mau berbicara bahwa itu bersifat oknum? Gimana coba? Banyak, maksudnya banyak yang melakukan seperti Jadi, banyak. Nah persoalannya tindak atau tidak? Itu tradisi. Di Orde Baru, bukan hanya soal jangankan level penindakan. jenderal. Level sersan aja jarang mau Itu dihukum. tidak hanya soal penindakan. Ini di eranya Bagaimana Pak Prabowo, di eranya Pak yang Sigit, sekarang ini ada seorang jenderal ditindak tuh melakukan kejahatan. Hari ini baru 100 hari. Ditindaknya iya, Presiden tapi dan terjadi jajaran keberulangan. sah berbangga diri atas kinerja baik bernilai tinggi. Meski permasalahan di negeri ini masih bertumpuk-tumpuk. Seperti tadi ada bagian kecil yang kemudian disebutkan, ada lagi bagian yang lain, APBN dan seterusnya. Utamanya yang paling utama adalah meraih kepercayaan banyak masyarakat. Jangan sampai mereka dikecewakan karena nurani rakyat harus berada di atas semua jalan. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.